Bab 121 King Yu, apakah kamu menginginkannya? Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah star. Plus matikan mengatur ulang. 3 detik kemudian, setelah mereka saling berpandangan, Ye Xueyin dan Xiao Tian mulai berciuman dengan penuh gairah. Beberapa detik kemudian, Ye Xueyin melepaskan ciumannya untuk mengatur napas. Namun saat ia sedang mengatur nafas, tangan kanannya masuk ke dalam celana anaknya untuk langsung mengusap kemaluan anaknya. Ah, panas sekali, seru Ye Xueyin saat tangannya bersentuhan dengan ketiga maluan putranya. Karena dia kesulitan menggosok ketiga maluannya, dia membuka kancing celananya untuk memudahkannya mengelus ketiga maluannya secara langsung. Xiao Tian terkejut melihat betapa beraninya ibunya. Dia membuka kancing celananya tanpa berpikir dua kali dan langsung mengusap ketiga maluannya seolah-olah hanya ada mereka di tempat itu. Ye Qingyu, yang melihat apa yang dilakukan kakak perempuannya, menutup mulutnya dengan tangannya. Namun, dia tidak melakukan apapun dan hanya melihat mereka. Saat ini, Xiao Tian tidak sedang memainkan payudara ibunya atau menciumnya. Dia tidak melakukan apapun dan hanya ingin menikmati kesenangan saat ibunya memberinya handjob. Saat Ye Qingyu melihat kakak perempuannya memberikan handjob kepada keponakannya, dia perlahan merasa terangsang dan mulai menggeliat-geliat kakinya. Setelah beberapa menit mendapatkan handjob dari ibunya, Xiao Tian mencapai batasnya dan berkata, "Xueyin, aku cuming." Mendengar itu, Ye Xueyin segera memasukkan ketiga maluannya ke dalam mulut kecilnya. Saat Xiao Tian mengeluarkan spermanya di mulut ibunya, dia memegang kepala ibunya, dan setelah dia mengeluarkan semua spermanya, dia melepaskan tangannya dari kepala ibunya. Ye Xueyin segera membuka mulutnya agar putranya bisa melihat di lidah merah mudanya. Dan dengan suara yang tidak jelas, Ye Xueyin berkata, "King Yu, kamu menginginkannya." Meskipun kata-katanya tidak jelas, tapi Ye Qingyu memahami kata-katanya. Dengan rasa malu di wajahnya, Ye Qingyu mendekatkan wajahnya ke wajah kakak perempuannya. Ye Xueyin, yang melihat wajah adik perempuannya mendekat ke wajahnya, membuka mulutnya. Saat mereka berciuman, Ye Xueyin membiarkan sebagian sperma putranya masuk ke mulut adik perempuannya. Dan setelah Ye Xueyin melepaskan ciumannya, suara mereka meminum sperma Xiao Tian terdengar di telinga Xiao Tian. "Enak sekali," kata Ye Xueyin dengan gembira setelah meminum sperma putranya sementara Ye Qingyu, sebaliknya, tidak mengatakan apa-apa selain dari wajahnya, terlihat bahwa dia juga menyukainya. "Tian, ayo makan dan pulang karena aku ingin melakukannya." Ye Xueyin hampir tidak bisa menahan diri. Itu sebabnya dia ingin mereka makan dan segera pulang. Setelah selesai makan, mereka segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka segera menuju ke kamar tidur Xiao Tian untuk melanjutkan aktivitas terlarang mereka. Dan dalam 10 detik, semua pakaian mereka tergeletak di lantai. Ye Xueyin yang telah mencapai batasnya segera mendorong putranya ke tempat tidur dan menempatkan V4 ginanya di atas K3 maluannya. Karena V4 ginanya sudah basah akibat aktivitas mereka sebelumnya, ia segera menurunkan tubuhnya. "Ah!" Ye Xueyin memiringkan kepalanya ke belakang, dan ekspresi menarik terlihat di wajahnya. Ketika Ye Xueyin merasakan ketiga maluan putranya perlahan memasuki V4 ginanya dan melebarkan V4 ginanya ke ukuran ketiga maluannya, air liur menetes dari sudut mulutnya. Setelah meletakkan tangannya di perutnya, Ye Xueyin mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah. Saat ini, Xiao Tian tidak melakukan apapun dan menoleh ke arah bibinya. "Bibi, kemarilah dan tunjukkan vaginamu." Tanpa berpikir dua kali, Ye Qingyu melakukan apa yang diperintahkan. Setelah melihat V4 gina bibinya di atas wajahnya, Xiao Tian memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam V4 ginanya. Ah! Ye Qingyu tidak menyangka keponakannya akan memasukkan dua jarinya ke dalam V4 ginanya. Dia pikir dia ingin menjilat vaginanya dulu, tapi dia salah. Dia tidak tahu bahwa hal pertama yang dia lakukan adalah memasukkan dua jarinya ke dalam V4 ginanya. Bukan hanya satu tapi dua jari dari awal. Dia terkejut dengan hal itu, dan karena dia terlalu saat dia memasukkan dua jarinya ke dalam V4 gina merah mudanya, dia langsung mendapat air mani kecil. Xiao Tian, yang memperhatikan bibinya mengalami orgasme kecil, tidak berkata apa-apa dan terus memainkan V4 ginanya. Saat itu, ia merasakan vagina bibinya meremas dan menghisap jari-jarinya dengan liar seolah-olah vaginanya tidak mau melepaskan jari-jarinya. Berniat untuk memberikan lebih banyak kesenangan kepada bibinya,
Xiao Tian memainkan klitorisnya dengan tangannya yang lain, yang menyebabkan dia mengerang keras. Ye Qingyu, yang sedang menikmati kenikmatan itu, mulai meremas payudaranya, berniat memberinya lebih banyak kenikmatan. Adapun Ye Xueyin, yang menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah, memutuskan untuk mengubah gerakannya. Oh, erang Xiao Tian saat ibunya menggerakkan pinggulnya ke kiri, kanan, memutar, atas dan bawah berulang kali. Namun, karena Xiao Tian pernah mengalami orgasme ketika ibunya memberinya handjob di tempat makan malam, tidak peduli betapa besar kenikmatan yang diberikan ibunya atau betapa hebatnya perasaan vaginanya yang meremas kemaluannya, pada akhirnya, ibunya lah yang seseorang yang tidak dapat menahannya lagi dan segera mencapai batasnya. Coming, cuming, Ye Xueyin mengertakkan gigi saat dia mengalami orgasme. Dan setelah dia selesai orgasme, tubuhnya terjatuh di atas tempat tidur. Menyadari hal ini, Xiao Tian berhenti memainkan V4 gina bibinya dan berkata, "Bibi, aku ingin meniduri V4 ginamu." Merangkak, mendengar perkataan keponakannya, Ye Qingyu segera memposisikan dirinya. Karena V4 ginanya sudah basah, Xiao Tian menempatkan K3 maluannya yang besar di pintu masuk V4 ginanya dan menusukkan K3 maluannya sekaligus. Saat Ye Qingyu mengerang, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan mengeluarkan lidahnya. Ia terkejut saat keponakannya menusukkan kemaluannya sekaligus hingga membuat tangannya lemas. Beruntungnya, dia masih memiliki kekuatan untuk menopang tubuhnya dengan tangannya, jika tidak, kepalanya akan jatuh ke tempat tidur saat keponakannya memasukkan K3 maluannya ke dalam V4 ginanya. Namun, kekuatan tangannya tidak bertahan lama setelah Xiao Tian menggerakkan pinggulnya semakin cepat, memasukkan K3 maluannya masuk dan keluar dari V4 ginanya. Saat kepalanya berada di tempat tidur, yang dilakukan Ye Qingyu hanyalah mengerang dan mengerang. Tubuhnya pun menjadi lemas akibat penis keponakannya yang terus-menerus membentur rahimnya, seolah-olah kemaluan keponakannya itu ingin menaklukkan vaginanya dan menandainya sebagai miliknya. Beberapa menit kemudian, Ye Qingyu mencapai batasnya, dan dengan suara kecil, dia berkata, "Aku ejakulasi. Aku ejakulasi, aku ejakulasi." Menyadari hal itu, Xiao Tian berhenti menggerakkan pinggulnya dan menunggu sampai bibinya menyelesaikan orgasmenya. Tubuh Ye Qingyu menggigil selama beberapa detik setelah dia mengalami orgasme. Dan setelah bibinya mengalami orgasme, tanpa memberi waktu istirahat kepada bibinya, Xiao Tian membalikkan tubuhnya dan mulai menggerakkan pinggulnya lagi. Saat mereka berhubungan S3 kilodetik dalam posisi misionaris, Ye Qingyu, meski hanya memiliki sedikit stamina, berhasil mengunci kakinya di pinggang keponakannya. Sambil mengerang, Ye Qingyu melingkarkan tangannya di punggung keponakannya. Xiao Tian, yang tidak berniat melakukan cum begitu cepat, mengendalikan gerakannya. Dia menggerakkan pinggulnya dengan cepat selama beberapa detik sebelum melakukannya dengan lambat. Tapi bagi Ye Qingyu, tindakannya memberinya lebih banyak kesenangan setiap detik, membuatnya mencapai orgasme keduanya tidak lama setelah itu. Dan setelah beberapa menit kemudian, Xiao Tian mencapai batasnya, jadi dia menggerakkan pinggulnya lebih cepat, membuat Ye Qingyu juga mengerang lebih cepat, mengikuti gerakannya. "Bibi, aku keluar, aku keluar." Xiao Tian lupa bertanya pada bibinya, apakah ini hari yang aman atau tidak dan segera masuk ke dalam dirinya. Karena Ye Qingyu berada dalam momen lemah, dia juga tidak bisa memberitahu keponakannya bahwa ini adalah hari yang berisiko baginya. Setelah mengeluarkan K3 maluannya dari V4 gina bibinya, Xiao Tian menatap ibunya karena tidak mungkin melanjutkan hubungan dengan bibinya. Ye Xueyin, yang memperhatikan putranya memandangnya, tahu bahwa dia masih belum puas. Dengan menggunakan tangan kanannya, dia melebarkan V4 ginanya lebar-lebar dan berkata, "Tian, kamu mau melakukannya lagi kan? Kemarilah dan gunakan V4 gina ibu sampai kamu puas." Melihat betapa erotisnya ibunya, ditambah dengan perkataannya, membuatnya semakin terangsang. Kemaluannya mulai bergerak sendiri dan tanpa menunggu sedetik pun, dia mendekat ke arah ibunya. Setelah meletakkan K3 maluannya di pintu masuk V4 gina ibunya, Xiao Tian perlahan-lahan memasukkan K3 maluannya. Ye Xueyin mengerang pelan saat penis putranya perlahan memasuki V4 ginanya lagi. SLICK, SLICK, SLICK. Suara kemaluannya yang melebarkan vaginanya terdengar di mata mereka. Mereka berhubungan seks di misionaris selama 10 menit sebelum berganti posisi. Saat itu,
Mereka berhubungan S3 kilodetik dalam berbagai posisi sebelum akhirnya Xiao Tian masuk ke dalam mulut ibunya. Setelah beristirahat selama beberapa menit, Xiao Tian membawa bibinya ke kamar mandi. Kamar mandinya berukuran sekitar 4 kali 4 meter, dan setelah masuk ke kamar kecil, terlihat bathtub di pojok kanan dekat dinding dan di sisi kiri bathtub terdapat cermin dan shower tanpa tepi jalan. Setelah memasuki kamar mandi, Xiao Tian membaringkan bibinya di lantai dengan punggung bersandar di bak mandi. Karena bibinya masih dalam kondisi ringkih, Xiao Tian tidak punya pilihan selain membersihkan sendiri sperma di vagina bibinya. Dengan pancuran di tangan kanannya, Xiao Tian melebarkan V4 gina bibinya menggunakan tangan lainnya agar air bisa masuk ke V4 ginanya. Ah! Ye Qingyu berteriak menggoda saat Xiao Tian sedang melebarkan V4 ginanya dan membersihkannya. Segera benda putih atau sperma Xiao Tian keluar dari V4 ginanya. Saat dia terus menyirami V4 ginanya, Ye Qingyu, yang baru saja mendapatkan kembali kekuatannya, menggigit bibir bawahnya sebelum akhirnya melingkarkan tangannya di lehernya dan menciumnya. Bibi, hentikan. Biarkan aku membersihkan V4 ginamu dulu, padahal Xiao Tian senang sekali ketika bibinya tiba-tiba menciumnya. Namun saat itu dia ingin membersihkan V4 ginanya terlebih dahulu karena bisa beresiko jika hari itu tidak aman baginya, Hari. Jangan khawatir, menurutku, semua spermamu telah keluar dari vaginaku, dan aku akan meminum pil kebon setelah ini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Ye Qingyu yang sangat ingin mencium keponakannya, memberitahunya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang hal itu, bibi ingin dicium. Cium saja aku. Baiklah, Xiao Tian berhenti membersihkan V4 ginanya dan mulai mencium bibir bibinya. Saat mereka berciuman dengan lapar, penis Xiao Tian perlahan mulai ereksi kembali. Menyadari hal ini, Ye Qingyu meraih K3 maluannya dengan tangan kanannya dan mulai mengelus K3 maluannya. Oh, Xiao Tian yang terkejut karena bibinya tiba-tiba mengusap K3 maluannya, melepaskan ciumannya dan mengerang. Hehehe, Tian, P3 nis besarmu keras lagi, saat Ye Qingyu sedang membelai P3 nis keponakannya, dia bisa merasakan betapa panas P3 nisnya, dan ketika dia melihat precum di ujung P3 nisnya, Ye Qingyu menelan ludah, dan sekali lagi, dia merasa terangsang. Keinginannya untuk berhubungan seks dengan keponakannya tiba-tiba muncul dalam dirinya. Itu karena kamu menggosok P3 nisku jadi tentu saja P3 nisku akan keras lagi. Xiao Tian yang tidak terima digoda oleh bibinya, memutuskan untuk mencubitnya. Ah! Ye Qingyu berhenti menggosok K3 maluan keponakannya ketika dia mencubitnya. Tapi itu hanya 2 detik sebelum dia terus mengelus K3 maluannya lagi. Setelah sekitar 1 menit membelai K3 maluan besar keponakannya, Ye Qingyu menundukkan kepalanya dan mulai menjilati ujung K3 maluannya. Xiao Tian langsung melebarkan kakinya untuk memudahkan bibinya menjilat K3 maluannya. Setelah menjilati K3 maluan keponakannya selama beberapa detik, Ye Qingyu memasukkan separuh K3 maluannya ke dalam mulut kecilnya sambil juga mengelus separuh K3 maluannya yang lain menggunakan tangan kanannya. Meskipun keponakannya berhenti memberikan kesenangannya, tetapi hanya dengan menjilati K3 maluannya yang besar, Ye Qingyu merasakan tubuhnya menjadi panas, dan perlahan, jus cinta menetes dari V4 ginanya. Setelah menyadari hal itu, Ye Qingyu berhenti menjilati penis keponakannya dan berbicara dengan mata penuh nafsu. Tian, apakah kamu ingin berhubungan S3 kilodetik dengan bibi lagi? Tentu, Xiao Tian belum pernah berhubungan S3 kilodetik dengan bibinya di kamar mandi sebelumnya. Jadi ketika dia memintanya untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya di kamar mandi, tentu saja dia tidak akan menolaknya. Ketika keponakannya disetujui untuk berhubungan di kamar mandi, Ye Qingyu segera mendorongnya ke bawah, membuatnya duduk di lantai. Setelah memposisikan V4 ginanya di atas K3 maluan keponakannya, Ye Qingyu perlahan menurunkan tubuhnya dengan tujuan untuk bisa merasakan K3 maluannya melebarkan V4 ginanya ke ukuran K3 maluannya. Ah! Saat ayam keponakannya perlahan memasuki V4 ginanya, Ye Qingyu merasa seolah-olah listrik mengalir melalui setiap sel di tubuhnya, membuat tubuhnya bergetar sebentar. Xiao Tian, yang sedang duduk bersila, meraih pipi bibinya dan mulai mencium bibinya, menjelajahi setiap inci mulutnya dengan lidahnya. Saat mereka berciuman, Ye Qingyu mulai menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah. Namun, karena penis keponakannya terus mengenai rahimnya setiap kali dia menggerakkan pinggulnya, Ye Qingyu tidak dapat menciumnya lagi dan hanya mulai meratap kegirangan. Ye Qingyu segera melingkarkan tangannya di lehernya sambil membuka mulut dan menggerakkan pinggulnya. SLICK,
SLICK, SLICK. Suara kemaluannya melebarkan V4 ginanya terdengar di telinga mereka dan setelah beberapa menit, Ye Qingyu, yang merasakan kenikmatan luar biasa dari aktivitas terlarang mereka, tidak mampu lagi menggerakkan pinggulnya. Hufet, 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 saat Ye Qingyu terengah-engah, dia menyentuh pipi keponakannya dan menatap matanya selama 3 detik sebelum akhirnya menciumnya dengan penuh gairah. Xiao Tian membiarkan bibinya mendominasi ciuman itu karena dia ingin melakukan hal lain. Saat dia sedang menghisap lidahnya, Xiao Tian meraih pantatnya dan mengangkat pantatnya sampai hanya setengah dari ujung K3 maluannya di dalam V4 ginanya. Ye Qingyu, yang merasakan K3 maluannya perlahan keluar dari V4 ginanya, melepaskan ciumannya dan menatapnya dengan penuh tanda tanya. Tapi sebelum dia bisa mempertanyakan mengapa dia melakukan itu, keponakannya menurunkan tubuhnya sekaligus. Ah, Ye Qingyu yang terkejut, memiringkan kepalanya ke belakang dan mengerang keras. Dia tidak menyangka keponakannya akan melakukan hal itu. Untungnya, dia segera meraih bahunya saat dia menurunkan tubuhnya, jika tidak, dia akan jatuh ke lantai. Namun, karena ujung ayam, keponakannya ada di dalam rahimnya, Ye Qingyu langsung kehilangan seluruh kekuatannya untuk terus memegang bahunya. Beruntungnya, Xiao Tian segera menarik punggungnya saat dia hendak terjatuh. Namun karena K3 maluannya masih di dalam rahimnya, dia tidak mampu menahan kenikmatan dan mengalami orgasme yang hebat. Xiao Tian, yang melihat tubuh bibinya bergetar karena orgasmenya yang besar, menunggu selama 2 detik sebelum dia mendekatkan wajahnya ke salah satu payudaranya dan mulai menjilatinya. Tangan Ye Qingyu jatuh ke lantai, dan kepalanya miring ke belakang karena tubuhnya tidak lagi memiliki kekuatan. Xiao Tian, setelah menjilat dan menggigitnya selama beberapa detik, mulai mencium lehernya sebelum akhirnya dia mengangkat kepalanya dan mencium bibirnya. Setelah memberi waktu beberapa detik kepada bibinya untuk mengatur napas, Xiao Tian berbicara, "Bibi, ayo ganti posisi." Baiklah, mendengar kata-katanya, Ye Qingyu ingin mengeluarkan K3 maluannya dari V4 ginanya untuk memudahkan mereka mengubah posisi seks yang berbeda, tapi Xiao Tian segera menggenggam pinggulnya untuk menghentikannya. "Tian, bukankah kamu bilang ingin berganti posisi?" Ye Qingyu bertanya, "Bibi, tidak perlu mengeluarkan P3 nisku dari V4 ginamu hanya karena kita ingin mengubah posisi." Setelah membalikkan badannya, Xiao Tian berdiri sambil tetap memegang pinggulnya, membuat bibinya juga ikut berdiri bersamanya. "Letakkan tanganmu di bak mandi, Bibi." Mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu meletakkan tangannya di bak mandi dan menatapnya, "Tian, pelan-pelan dulu. Bibi masih belum pulih sepenuhnya." Baiklah, Xiao Tian melakukan apa yang diinginkannya dan menggerakkan pinggulnya perlahan. Ah, rasanya luar biasa. Ah, Bibi suka ini. Meski keponakannya menggerakkan pinggulnya perlahan, Ye Qingyu masih bisa merasakan kenikmatan luar biasa di V4 ginanya. Dan meskipun dia menyukainya ketika keponakannya menidurinya dengan cepat, pada saat itu, dia ingin melakukannya perlahan agar dia bisa menikmati perasaan gerakan kemaluannya di dalam vaginanya. Setelah menggerakkan pinggulnya perlahan selama beberapa menit, Xiao Tian mulai menggerakkan pinggulnya lebih cepat setiap detiknya. Ye Qingyu mengeluarkan erangan lembut setiap kali keponakannya memasukkan K3 maluannya jauh ke dalam V4 ginanya dan suara pinggulnya menyentuh pantatnya bergema di kamar mandi. Sekali lagi, Ye Qingyu mulai kehilangan kekuatannya, membuatnya melonggarkan genggamannya. Melihat ini, Xiao Tian meraih tangannya sambil tetap menggerakkan pinggulnya tanpa memperlambat gerakannya. Sangat ketat, Xiao Tian, yang menyadari bibinya perlahan kehilangan kekuatannya, sedikit terkejut. Karena meskipun dia mulai kehilangan kekuatannya, namun V4 ginanya semakin ketat setiap detiknya, dia memasukkan juru masaknya ke dalam V4 ginanya. "Bibi, otot-otot vaginamu meremas dan menghisap penisku dengan liar, apakah kamu menikmati ini?" Ye Qingyu tidak menanggapi pertanyaannya dan hanya mengerang karena setelah keponakannya menggerakkan pinggulnya lebih cepat, pikirannya mulai kosong, dan satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah kesenangan. Karena alasan ini, yang dilakukan Ye Qingyu hanyalah mengerang karena perasaan saat ayam Xiao Tian mengenai rahimnya tak tertahankan baginya. Dan setelah beberapa menit, Xiao Tian merasa dia akan orgasme. Menyadari hal ini, Xiao Tian mengeluarkan K3 maluannya dan segera berkata, "Bibi, buka mulutmu." Setelah mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu membuka mulut kecilnya dan segera, dia mengeluarkan sperma dari mulutnya.
Setelah lama melakukan aktivitas terlarang yang menyenangkan, mereka memutuskan untuk berhenti dan mandi bersama. Xiao Tian kemudian mengisi bak mandi dengan air hangat sebelum mereka masuk ke bak mandi. Bersama, mandi dengan air hangat adalah yang terbaik. Ye Qingyu yang sedang duduk di pelukan keponakannya, menyandarkan kepalanya di bahu keponakannya. Xiao Tian segera melingkarkan tangannya di pinggangnya dan mencium bahunya dengan lembut. Ya, mandi dengan air hangat setelah berhubungan seks adalah yang terbaik. Orang cabul, Ye Qingyu tersenyum sambil mencubit pipinya. Xiao Tian mencium pipi bibinya sebelum menjawab, tapi itulah kenyataannya. Ya, semua yang kamu katakan selalu benar, kata Ye Qingyu. Xiao Tian yang sedang melihat indah bibinya tiba-tiba ingin meremasnya. Sebenarnya dia hanya ingin mandi bersama bibinya, tapi pemandangan payudara indahnya terlalu berat untuk dia tahan untuk melakukan apapun. Karena itulah, dia tiba-tiba meremasnya dengan lembut. Tian, bibi tidak bisa melakukan ronde lagi. Hari ini tidak boleh berhubungan seks lagi, oke. Besok, kita bisa berhubungan seks lagi jika kamu mau, tapi mari kita berhenti untuk hari ini. Ketika keponakannya sedang meremas payudaranya, dia tidak berusaha menghentikannya dan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya. Tidak, aku mengerti. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, hanya saja tubuhmu terlalu dan cantik untukku. Itu sebabnya aku ingin menyentuh tubuhmu lagi. Bibi senang kamu menyukai tubuh bibi, Ye Qingyu menjawab, baiklah, kamu bisa bermain dengan tubuh bibi. Bibi akan membiarkan tubuhnya untuk kamu mainkan sampai kamu puas. Saat mereka mengobrol, Xiao Tian tidak berhenti memainkan tubuhnya, membuatnya mengeluarkan kata-kata lembut di sela-sela percakapan mereka. Awalnya, Xiao Tian hanya bermain-main dengan payudaranya, tapi tiba-tiba dia ingin bermain-main dengan V4 ginanya. Itu sebabnya dia memindahkan tangan kanannya dari payudaranya ke V4 ginanya. Ye Qingyu, yang menyadari hal ini, masih tidak melakukan apapun. Ia bahkan melebarkan kakinya untuk memudahkan keponakannya memainkan vaginanya. Setelah menggosok V4 ginanya selama beberapa detik, Xiao Tian tiba-tiba memasukkan jari telunjuk dan jari tengahnya ke dalam V4 ginanya. Tindakannya yang tiba-tiba sangat mengejutkan Ye Qingyu, membuatnya mengerang pelan dan memiringkan kepalanya ke belakang. Meskipun dia tahu bahwa dia akan memasukkan jarinya ke dalam V4 ginanya ketika dia sedang bermain dengan labia minora, namun dia tetap sangat terkejut ketika dia tiba-tiba memasukkan dua jarinya ke dalam V4 ginanya. Tetap saja, dia tidak melakukan apapun dan hanya menikmatinya. Xiao Tian, yang melihat ekspresi menawan bibinya, tersenyum bahagia. Meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berhubungan S3 kilodetik lagi dengan bibinya untuk hari ini, tapi baginya, bermain dengan V4 gina dan payudaranya sudah lebih dari cukup. Saat dia memainkan V4 gina dan payudaranya, Xiao Tian mulai mencium leher bibinya, membuatnya mengerang semakin keras. Ye Qingyu, yang sedang bersenang-senang, tiba-tiba menatap keponakannya ketika dia merasa ingin menambahkan jari lain ke dalam V4 ginanya. Tian, tolong jangan ada jari lagi. 2 jari sudah cukup, Ye Qingyu berkata dengan lemah sambil menyentuh pipinya. Tian, tolong hanya 2 jari. Setelah mendengar suara bibinya, Xiao Tian memutuskan untuk tidak menambahkan 1 jari pun, tetapi dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menggerakkan tangan kirinya, yang tadi memainkan payudaranya, ke klitorisnya dan mulai menggosoknya. Saat dia bermain dengan V4 gina dan klitorisnya pada saat yang sama, Ye Qingyu tanpa sadar mengangkat pinggulnya. Segera dia juga mulai menggerakkan pinggulnya ke depan dan ke belakang. Xiao Tian kemudian menjulurkan lidahnya dan mulai menjilati telinganya juga. Tidak lama setelah itu, karena keponakannya memberikan kesenangan yang luar biasa, untuk pertama kalinya setelah berhubungan S3 kilodetik dengannya di kamar mandi, Ye Qingyu mengalami orgasme yang hebat. Melihat itu, Xiao Tian segera menghentikan perbuatannya agar bibinya menyelesaikan orgasmenya terlebih dahulu. Hufet. Ye Qingyu, yang terengah-engah, menatap keponakannya dengan senyuman di wajahnya. Xiao Tian sangat senang setelah melihat ekspresinya, jadi dia mencium pipinya dan berkata, apakah kamu menikmatinya, bibiku sayang? Ya, Hufet, hebat sekali, Ye Qingyu menjawab. Senang sekali kamu menikmatinya, kata Xiao Tian sambil memeluk bibinya lagi. Mereka bertahan dalam posisi itu selama 5 menit, sebelum akhirnya, Xiao Tian berkata, Bibi, ayo keluar dari bak mandi. Baiklah,
Ye Qingyu juga berpikir sudah waktunya keluar dari bak mandi karena mereka sudah berada di bak mandi selama beberapa menit. Meski mandi dengan air hangat rasanya nikmat, namun jika terlalu lama berada di dalam air akan berdampak buruk bagi tubuhnya. Misalnya, kulit mereka mungkin tampak keriput seperti buah prem, atau semacamnya. Saat mereka keluar dari bak mandi, Xiao Tian segera mengambil handuk dan mulai mengeringkan tubuh bibinya. Hehehe, Ye Qingyu terkikik saat Xiao Tian sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk. Ada apa, Bibi? Xiao Tian yang tidak tahu kenapa bibinya terkikik, bertanya dengan rasa ingin tahu sambil masih mengeringkan rambutnya. Tidak ada, jawab Ye Qingyu sebelum dia mencium bibirnya. Xiao Tian berhenti mengeringkan rambutnya dan bertanya, ada apa ini, Bibi? Kenapa kamu tiba-tiba menciumku? Tidak ada, Ye Qingyu mencubit pipinya dan tersenyum indah. Tian, lanjutkan mengeringkan tubuh bibi. Mendengar perkataannya, Xiao Tian hanya tersenyum dan terus mengeringkan rambutnya. Baiklah, setelah mengeringkan rambutnya, dia melanjutkan mengeringkan leher, tangan, payudaranya, hingga akhirnya dia selesai mengeringkan tubuhnya. Setelah mengeringkan tubuhnya dan meletakkan handuk di gantungan handuk, Xiao Tian mencium payudara bibinya dan berkata, "Payudara yang indah, aku sudah selesai mengeringkanmu. Kamu terlihat cantik sekarang." Ketika dia mendengar keponakannya berbicara dengan payudaranya, Ye Qingyu terkikik dan berkata, "Tian, apakah kamu sangat menyukai payudara bibi?" Xiao Tian mengangkat kepalanya dan tersenyum, Aku sangat menyukai payudara bibi." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian berjongkok dan merentangkan kaki bibinya. "Kamu juga terlihat cantik, Nona Vagina cantik." Xiao Tian kemudian mencium V4 gina bibinya dan menatapnya dengan senyuman di wajahnya. "Hentikan, mesum." Hehehe, Ye Qingyu memukul kepala keponakannya dengan lembut. Setelah berdiri, Xiao Tian mencium bibir bibinya dan berkata, "Bibi, jangan salahkan aku. Kamu harus menyalahkan tubuhmu yang seksi dan indah. Bagaimana aku bisa menyalahkan tubuhku?" "Kaulah Kia." Sebelum Ye Qingyu menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian tiba-tiba menggendongnya dengan gaya putri. "Ayo pergi ke kamar tidur kita," kata Xiao Tian. "Ini kamar tidurmu, bukan kamar kami." Ye Qingyu tahu ketika dia mengatakan, "kamar tidur kita," yang dia maksud adalah kamar tidurnya. Itu sebabnya dia langsung menyangkal bahwa itu adalah kamar tidur mereka. "Apakah begitu?" Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kupikir ini kamar tidur kami karena bibi selalu tidur di kamarku." Mendengar kata-katanya, Ye Qingyu menundukkan kepalanya sebelum memukul dadanya dengan lembut, "Bully. Apa ini?" Hehehe, Xiao Tian kegirangan saat melihat wajah malu-malu bibinya, membuatnya semakin ingin menggodanya. "Ayo pergi ke kamar tidurmu dan tidur," Ye Qingyu berkata. "Sesuai perintahmu, Yang Mulia," kata Xiao Tian sebelum menuju kamar tidurnya. Begitu mereka sampai di kamar tidurnya, mereka melihat Ye Xueyin tertidur lelap di tempat tidur. Setelah meminum pil kebon, Ye Qingyu berbaring di tempat tidur, diikuti oleh Xiao Tian, yang segera berbaring miring ke kanan. Xiao Tian tiba-tiba meraih pinggang bibinya dan meletakkannya di atas tubuhnya. "Apakah kamu ingin tidur seperti ini lagi?" Ye Qingyu tidak keberatan untuk tidur di atasnya atau yang lebih berharga. Dia menyukainya karena ketika dia berada di atasnya, dia bisa merasakan kehangatan tubuhnya. "Ya," jawab Xiao Tian sambil mengusap rambutnya sebelum akhirnya mencium keningnya. "Sebenarnya aku ingin memasukkan penisku ke dalam vaginamu, Bibi. Tapi aku tahu kamu tidak akan menyetujuinya. Tian, jangan hari ini. Lain kali kita tidur seperti ini lagi, dan saat itu, kamu boleh memasukkan penismu ke dalam vagina bibi." Setelah mengatakan itu, Ye Qingyu mencium bibir keponakannya. Di sana, jangan sedih. "Aku tidak sedih lagi setelah mendapat ciuman darimu, Bibi," kata Xiao Tian sambil melingkarkan tangannya di pinggulnya. "Kakak perempuan sedang tidur nyenyak. Sepertinya dia kelelahan," kata Ye Qingyu, yang melihat kakak perempuannya tidur di sebelahnya. "Iya, kamu benar, Bibi." Xiao Tian menjawab, "Aku yakin dia kelelahan karena kamu." Ye Qingyu berpikir bahwa alasan kakak perempuannya kelelahan adalah karena keponakannya terus meniduri kakak perempuannya sampai kakak perempuannya tidak lagi memiliki kekuatan untuk menggerakkan tubuhnya dan hanya tidur seperti itu. "Bagaimana Bibi bisa berkata seperti itu?" Xiao Tian berkata, "Yah, aku hanya menebaknya." Ye Qingyu menjawab, "Baiklah, ayo berhenti bicara dan tidur." "Baiklah," kata Xiao Tian. Keesokan paginya,
Setelah mendengar suara alarm, Ye Qingyu perlahan membuka matanya, dan tidak lama setelah itu, Ye Xueyin dan Xiao Tian juga terbangun. Pagi, Bibi, Xiao Tian tersenyum sambil mencium kening bibinya. Pagi, Tian, jawab Ye Qingyu sambil tersenyum. Sangat membuat iri. Ye Xueyin yang melihat adik perempuannya terbaring di dada putranya, berkata sambil menggigit jari telunjuknya. Apakah kalian berdua tidur seperti ini sejak kemarin malam? Melihat ekspresi kakak perempuannya, Ye Qingyu bangkit dan berbicara, kakak, kamu bisa berbaring di dadanya sekarang. Terima kasih, Qingyu. Ye Xueyin dengan cepat membaringkan dada putranya. Tian, ayo tetap seperti ini selama 5 menit lagi. Baiklah. Xiao Tian mencium kening ibunya dan memeluknya. Sebenarnya dia sangat suka saat mereka berpelukan seperti itu. Itu sebabnya dia setuju untuk tinggal lebih lama di tempat tidur bersama ibunya. Ye Qingyu, yang melihat ekspresi bahagia kakak perempuannya, tersenyum sebelum dia menuju ke kamar mandi untuk mandi. Apa ini, Tian? Ye Xueyin, yang merasakan sesuatu yang panas dan besar di antara pahanya, memandang putranya dan menggodanya. Namanya kayu pagi, ibuku cantik. Xiao Tian tahu bahwa ibunya ingin menggodanya. Itu sebabnya dia memeluknya lebih erat untuk membuatnya semakin merasakan ketidakmaluannya. Mendengar kata-katanya, Ye Xueyin tiba-tiba teringat sesuatu. Setelah duduk di kaki putranya, Ye Xueyin meraih ketidakmaluannya yang tegak dan membuka mulut kecilnya. Tak lama kemudian, air liur menetes dari lidah merah mudanya yang jatuh tepat di ujung ketidakmaluannya. Setelah mengelus ketidakmaluan putranya beberapa kali, Ye Xueyin memposisikan V4 ginanya di atas ketidakmaluannya sebelum perlahan menurunkan tubuhnya. Sakit, Ye Xueyin mengertakkan gigi dan berhenti menurunkan tubuhnya setelah memasukkan separuh ketidakmaluan putranya ke dalam V4 ginanya. Ibu, hentikan. Ibu akan melukai dirimu sendiri jika terus melakukan ini. Xiao Tian tahu alasan dia merasakan sakit adalah karena V4 ginanya tidak cukup basah untuk ketidakmaluannya masuk ke dalam V4 ginanya. Tidak apa-apa, menahan rasa sakit di V4 ginanya, Ye Xueyin perlahan menurunkan tubuhnya lagi. Ibu tunggu, sampai V4 ginamu basah dulu, setelah itu ibu boleh terus memasukkan P3 nisku ke dalam V4 ginamu, padahal Xiao Tian ingin memasukkan P3 nisnya lebih dalam. Namun setelah melihat wajah ibunya, dia hanya bisa menunggu sampai V4 gina ibunya cukup basah untuk dia memasukkan ketidakmaluannya lebih dalam ke dalam V4 ginanya. Baiklah, Ye Xueyin menyerah dan bersandar di dadanya. Tidak lama setelah itu, V4 gina Ye Xueyin menjadi basah, jadi dia segera memasukkan seluruh ketidakmaluannya ke dalam V4 ginanya. Saat mereka mengobrol, Xiao Tian merasakan kenikmatan karena otot V4 gina ibunya terus meremas ketidakmaluannya. Tak hanya Xiao Tian, Ye Xueyin juga merasakan nikmatnya penis besar putranya di dalam V4 ginanya. Awalnya mereka hanya berniat untuk diam di tempat tidur selama 5 menit, namun setelah merasakan kenikmatan yang luar biasa, mereka akhirnya tetap di tempat tidur selama kurang lebih 30 menit sebelum akhirnya mereka bangun dan menuju ke ruang makan. Ye Qingyu yang menyiapkan sarapan terkejut saat melihat kakak perempuan dan keponakannya memasuki ruang makan dengan telanjang. Bisakah kalian berdua memakai pakaian dulu sebelum datang ke sini? Aku lupa, kata Ye Xueyin sambil tersenyum. Karena kelaparan, dia segera menuju ke ruang makan setelah bangun. Aku juga, tentu saja. Xiao Tian berbohong ketika dia memberitahu bibinya bahwa dia lupa memakai pakaian. Xiao Tian terlalu malas untuk memakai pakaian itu, oleh karena itu dia segera menuju ke ruang makan dalam keadaan telanjang. Ye Qingyu tahu bahwa kakak perempuannya tidak berbohong padanya, tapi dia tidak mempercayainya ketika keponakannya mengatakan bahwa dia lupa memakai pakaian sebelum datang ke ruang makan. Dan kenapa penismu berdiri seperti itu? Apakah kayu pagimu selalu bertahan selama ini? Ye Qingyu mengarahkan jari telunjuknya ke arah ayam ereksi keponakannya. Yah, itu karena saat kita berbaring di tempat tidur tadi, ibu memasukkan penisku ke dalam vaginanya, kata Xiao Tian jujur. Hehe, tidak apa-apa, Qingyu, ayo makan saja, kata Ye Xueyin sambil tersenyum. Saat itu, Ye Qingyu hanya bisa menghela nafas dan membiarkan mereka sarapan sambil telanjang. Setelah mereka sarapan, Ye Qingyu berkata, baiklah, saya berangkat kerja. Awal ini, saat itu masih pukul 6.35 jadi Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-kata bibinya. Ya, ada sesuatu yang penting di perusahaan hari ini, jawab Ye Qingyu. Ah,
Hati-hati di jalan, kata Xiao Tian. Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Qingyu, hati-hati di jalan, kata Ye Xueyin. Ye Qingyu menganggukkan kepalanya sebelum menuju ke kamar tidurnya dan setelah mengambil tasnya, dia kiri. Tian, bagaimana mungkin penismu masih ereksi seperti ini? Ye Xueyin, yang duduk di sisi kanan putranya, menutup mulutnya dan menatap ketiga maluannya. Yah, karena ibu duduk di sebelahku, telanjang, karena ibunya duduk di sebelahnya telanjang. Xiao Tian terus melirik ke arah tubuh seksi ibunya bahkan ketika dia sedang sarapan. Karena itulah ketiga maluannya masih berdiri gagah seolah ketiga maluannya ingin menembus langit. Ye Xueyin, setelah melihat ketiga maluan putranya, mulai merasa terangsang dan V4 ginanya perlahan menjadi basah. Melihat kemaluan putranya yang bergerak sendiri, Ye Xueyin menelan ludah, dan karena dia tidak dapat menahannya lagi, dia bangkit dari tempat duduknya dan mendekati putranya. Xiao Tian, yang tidak tahu apa yang ada dalam pikiran ibunya, hanya menatap ibunya. Ia kaget saat melihat ibunya berdiri di hadapannya dengan punggung menghadap ke arahnya. Xiao Tian, kurang lebih, tahu apa yang ingin dilakukan ibunya dan dugaannya benar ketika ibunya tiba-tiba meraih ketiga maluannya dengan tangan kanannya dan menempatkan ketiga maluannya di pintu masuk V4 ginanya. Ah, Ye Xueyin mengeluarkan erangan lembut saat dia menurunkan tubuhnya. Memasukkan ketiga maluan putranya ke dalam V4 ginanya. Hehehe, Tian, penismu besar sekali. Memek ibu terasa penuh saat ini. Ye Xueyin tidak menggerakkan pinggulnya dan hanya menyandarkan tubuhnya di dada putranya. Dia ingin merasakan ketiga maluannya di dalam V4 ginanya terlebih dahulu sebelum menggerakkan pinggulnya. Hehe, ibu, vaginamu kencang sekali. Itu membuatku merasa nyaman. Xiao Tian mencium pipi ibunya dan melingkarkan tangannya di pinggul ibunya. Apakah kamu ingin aku pindah sekarang? Tidak, karena ibu ingin merasakan petiganismu sekarang juga. Ye Xueyin senang saat itu karena tidak hanya mereka terhubung melalui V4 Gina dan petiganis, tapi dia juga memeluknya. Baiklah, Xiao Tian juga ingin menikmatinya. Itu sebabnya dia setuju ketika ibunya menyuruhnya untuk tidak menggerakkan pinggangnya. Mereka berada dalam posisi itu sekitar 5 menit sebelum akhirnya, Ye Xueyin meletakkan tangannya di pahanya dan mulai menggerakkan pinggulnya. Begitu dia menggerakkan pinggulnya, erangan lembut keluar dari mulut kecilnya. Ketika Xiao Tian melihat ibunya menggerakkan pinggulnya, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dengan tujuan membantu ibunya menggerakkan pinggulnya. Setelah bergerak selama beberapa menit, Ye Xueyin tiba-tiba memutuskan untuk berhenti. Namun alasan dia berhenti adalah karena dia ingin membalikkan badannya. Karena ketiga maluan putranya masih berada di dalam V4 ginanya, Ye Xueyin merasakan seolah-olah listrik mengalir ke seluruh tubuhnya saat dia memutar tubuhnya. Setelah melihat wajah ibunya, Xiao Tian langsung mencium bibirnya yang disambut gembira oleh ibunya. Mereka berciuman dengan penuh gairah selama beberapa detik sebelum Ye Xueyin mulai menggerakkan pinggulnya lagi. Namun, karena kenikmatan yang dialaminya terlalu besar untuk ditanggungnya, Ye Xueyin tidak dapat lagi mencium putranya. Ketika Xiao Tian melihat payudara ibunya melonjak-lonjak, dia memutuskan untuk meremasnya. Dia terus meremas payudaranya atau mencubit putingnya, yang menyebabkan ibunya mengerang semakin keras. Dan setelah beberapa menit menggerakkan pinggulnya, Ye Xueyin merasa seperti akan orgasme. Dengan suara lemah, dia berkata, "Aku coming, aku coming, aku coming." Ye Xueyin berhenti menggerakkan pinggulnya dan memiringkan kepalanya ke belakang saat dia mengalami orgasme. Setelah dia orgasme, Ye Xueyin melingkarkan tangannya di leher putranya sambil masih terengah-engah. "Tian, tolong tunggu. Biarkan ibu mengatur nafasnya dulu sebelum kita melanjutkan berhubungan S3 kilodetik lagi." Ye Xueyin tahu bahwa putranya masih belum cum, itu sebabnya dia berencana untuk terus berhubungan S3 kilodetik dengan putranya setelah mengatur napas. Baiklah, kali ini, Xiao Tian membiarkan ibunya mengatur napas dan memutuskan untuk tidak bergerak sampai dia siap. Ketika Ye Xueyin berpikir bahwa dia siap untuk melakukan ronde berikutnya, dia segera berkata, "Tian, ayo lanjutkan." Setelah mendengar kata-kata ibunya, Xiao Tian meraih pinggangnya dan menggerakkan pinggulnya ke atas dan ke bawah. Beberapa menit kemudian, Xiao Tian mencapai batasnya, jadi dia segera berkata, "Ibu, saya keluar." Mendengar perkataan putranya, Ye Xueyin langsung berkata, "Tian, air mani di mulut ibu. Ibu ingin meminum spermamu." Ketika Xiao Tian berhenti menggerakkan tubuhnya,
Ye Xueyin segera duduk di antara kedua kaki putranya dan memasukkan ketiga maluannya ke dalam mulutnya. PURTZZZ, PURTZZZ, PURTZZZ. Xiao Tian mengeluarkan semua spermanya ke dalam mulut ibunya, dan setelah dia mengeluarkan kemaluannya dari mulutnya, ibunya mengangkat kepalanya dan membuka mulutnya. Ibu, kamu tidak perlu menunjukkannya kepadaku. Bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat melihat spermanya di lidah ibunya. GULP, GULP, GULP. Suara Ye Xueyin meminum spermanya mungkin terdengar jelas di telinganya. Terima kasih atas makanannya. Ye Xueyin tersenyum bahagia setelah meminum sperma putranya. Setelah menelan sperma putranya, Ye Xueyin duduk di pangkuannya dan bertanya, Tian, apakah kamu menikmati V4 Gina ibu? Ya, memek ibu terasa enak sekali, jawab Xiao Tian sambil tersenyum. Meski ibunya berusia pertengahan 30-an, Xiao Tian merasa vagina ibunya masih kencang seperti vagina wanita berusia 20-an. Dan menurutnya, alasannya karena ibunya berolahraga dan makan makanan sehat setiap hari. Saya senang mendengarnya, Ye Xueyin berkata dengan ceria sebelum melingkarkan tangannya yang panjang dan ramping di leher putranya. Tian, ayo kita tetap seperti ini selama 5 menit lagi. Ibu ingin merasakan kehangatan tubuhmu. Xiao Tian menyentuh pipi ibunya dan mencium bibirnya sebelum mengatupkan tangannya di pinggul ibunya. Baiklah. Mari kita berpelukan selama 5 menit. Terima kasih, Tian. Meski dia tahu putranya akan setuju dengan perkataannya, dia tetap senang saat mendengar langsung dari mulutnya. Mereka berpelukan selama 5 menit, menikmati hangatnya tubuh sambil mengobrol. Karena Ye Xueyin tahu putranya harus pergi ke perusahaannya, dia berhenti memeluknya dan berkata, baiklah, kamu ingin berangkat kerjakan. Cepat mandi agar kamu bisa segera pergi ke perusahaanmu. Ibu ingin mencuci piring terlebih dahulu. Ibu, jika ibu masih ingin kita berpelukan, aku tidak masalah. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum dia menatap ibunya dengan penuh kasih. Kamu adalah orang yang paling penting bagiku, jadi untukmu, aku akan melakukan apapun. Dan aku juga bos perusahaan sehingga aku bisa pergi dan datanglah sesukaku. Ye Xueyin merasa hangat setelah mendengar kata-katanya, tapi dia tidak ingin menjadi orang yang egois. Ia tahu bahwa impian putranya adalah menjadi orang yang lebih sukses, dan jika ia selalu menghabiskan waktunya bersamanya, itu berarti ia harus mengabaikan pekerjaannya. Jika dia melakukan itu, dia tidak akan bisa mencapai mimpinya. Kamu ingin menjadi orang yang lebih sukses kan? Setelah berdiri, Ye Xueyin mencium kening putranya, kita bisa bersenang-senang lagi setelah kamu pulang nanti. Xiao Tian memeluk ibunya dari belakang dan berkata, tetapi alasan aku ingin menjadi orang sukses adalah karena kamu dan bibi. Jika kita tidak bisa menghabiskan waktu bersama lagi hanya karena aku menjadi orang yang lebih sukses, aku akan membencinya, karena hal seperti itu tidak ada artinya bagiku. Ye Xueyin berbalik dan mencium bibir putranya dan berkata, baiklah. Bagaimana kalau kita mencuci piring bersama? Tidak, baiklah, jawab Xiao Tian sambil tersenyum. Mereka mencuci piring bersama, dan setelah itu, Xiao Tian menuju ke kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi dan berdandan, dia keluar dari kamarnya. Dan ketika Xiao Tian hendak pergi, dia melihat ibunya di ruang tamu masih telanjang. Xiao Tian berjalan mendekatinya dan berkata, Ibu, mengapa ibu masih telanjang? Bagaimana jika ibu masuk angin? Ibu baru saja selesai membersihkan sofa dan akan segera mandi. Makanya ibu masih telanjang. Ye Xueyin berpikir lebih baik memakai pakaian setelah mandi karena dia hanya membersihkan sofa, tidak lebih dari itu. Ditambah lagi hanya anaknya yang ada di rumah, membuatnya semakin malas memakai pakaian tersebut karena putranya sudah berkali-kali melihat tubuh telanjangnya. Baiklah, cepat mandi. Xiao Tian mencium kening ibunya, aku berangkat kerja. Saat Xiao Tian berbalik dan hendak pergi, Ye Xueyin tiba-tiba berkata, Tian, kamu masih belum mencium bibir ibu. Mendengar perkataannya, Xiao Tian berbalik dan mencium bibir ibunya, aku sudah mencium bibirmu, sekarang aku akan pergi. Sekali lagi, saat Xiao Tian hendak pergi, Ye Xueyin menghentikannya dengan meraih bajunya, Tian, kamu masih belum mencium pipi ibu. Bibir Xiao Tian bergerak-gerak saat ibunya masih ingin dia menciumnya. Namun karena tidak ingin mengecewakan ibunya, dia mencium pipi kanannya. Tian, bagaimana dengan pipi kiri ibu? Kata Ye Xueyin sambil tersenyum. Dia senang ketika putranya menciumnya. Itu sebabnya dia ingin dia mencium dahi,
bibir, dan pipinya. Xiao Tian hanya bisa tersenyum melihat tingkah ibunya dan langsung mencium pipi kirinya. Aku sudah mencium pipi kirimu. Tetapi ketika Xiao Tian hendak pergi, dia tiba-tiba berpikir bahwa ibunya akan memintanya untuk menciumnya lagi. Memikirkan hal ini, Xiao Tian mencium hidung dan lehernya. Ah! Teriak Ye Xueyin menggoda saat putranya mencium lehernya. Setelah mencium lehernya, Xiao Tian mencium bahunya sebelum turun ke sepasang payudaranya yang indah dan menciumnya. Ye Xueyin tidak menyangka putranya akan mencium payudaranya dan menghisapnya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia merasa senang karena tubuhnya tetap menarik di mata putranya. Setelah mencium kedua payudaranya, Xiao Tian mencium perutnya sebelum akhirnya dia melebarkan kakinya sehingga dia bisa mencium V4 ginanya. Ye Xueyin yang melihat apa yang dilakukan putranya, melebarkan kakinya lebar-lebar untuk memudahkan putranya mencium V4 ginanya. Saat putranya mencium V4 ginanya, Ye Xueyin menutup matanya dan menggigit bibir bawahnya. Setelah mencium vagina ibunya selama 7 detik, Xiao Tian berdiri dan berbicara, "Baiklah ibu, aku sudah mencium kening, hidung, pipi, bibir, leher, bahu, payudara, perut dan vaginamu, jadi sekarang aku berangkat ke bekerja." Hati-hati di jalan, jawab Ye Xueyin sambil tersenyum. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya, Xiao Tian pergi ke perusahaannya. Sesampainya di perusahaannya, para karyawannya menoleh saat melihat mobilnya diparkir di depan perusahaannya. Para karyawan ingin mengetahui siapa saja yang datang ke perusahaan tempat mereka bekerja dengan menggunakan mobil. Mereka tiba-tiba mengira itu adalah Yun Xin Er karena dia pernah datang ke perusahaan dengan membawa mobil juga. Namun begitu mereka melihat orang yang keluar dari mobil, mereka langsung berjalan mendekati orang tersebut. "Selamat pagi bos. Selamat pagi bos. Selamat pagi bos. Ayo bekerja keras lagi hari ini," jawab Xiao Tian sambil tersenyum. "Baiklah, bos," kata para karyawan secara serempak. Xiao Tian segera menuju ke kantornya dan mulai bekerja. Dia memeriksa semua desain pakaian yang dia buat beberapa hari yang lalu. Karena musim baru tinggal beberapa hari lagi, Xiao Tian harus menyelesaikan pekerjaannya dalam sehari dan memberikannya kepada si Fei agar penjahit bisa segera membuat baju baru untuk musim depan. Sebenarnya dia ingin menyelesaikannya seminggu yang lalu, tapi karena terlalu sibuk dengan toko barunya dan lain-lain, dia hanya bisa bekerja hari itu juga. Setelah melihat banyak desain pakaian di atas meja, wajah Xiao Tian tersenyum karena dia yakin pakaiannya akan sukses besar lagi. Saat dia sedang memeriksa desain pakaian, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintunya. "Masuk," kata Xiao Tian sambil masih memeriksa desain pakaian. Segera, si Fei dan Lin Xingxue memasuki kantornya dengan senyuman di wajah mereka. "Adik, apakah kamu membeli mobil kemarin?" Si Fei penasaran ketika dia melihat sebuah mobil di depan perusahaan, dan setelah bertanya kepada karyawan lainnya, dia akhirnya tahu bahwa itu adalah mobil Xiao Tian. Jangan bilang alasan dia tidak pergi ke perusahaan kemarin adalah karena dia ingin membeli mobil. Si Fei berpikir dalam hati. Xiao Tian berhenti memeriksa desain pakaian dan melihatnya. "Ya, apakah kalian berdua baru saja tiba di perusahaan?" "Ya," jawab si Fei dan Lin Xingxue bersamaan sebelum duduk di sofa. "Apa itu di mejamu?" Si Fei, yang melihat banyak kertas di meja kerjanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ini desain pakaian untuk musim baru." Xiao Tian mengambil desain pakaian yang telah dia periksa sebelumnya dan berjalan ke arah mereka. "Ini, periksa." Si Fei dan Lin Xingxue segera melihat desain pakaian dan menganggukkan kepala. Desain pakaian ini sangat bagus. Aku yakin ini akan menjadi pakaian trendy dengan cepat." Si Fei berbicara dan menoleh ke arah Lin Xingxue dan melanjutkan, "Benarkah, Sue?" "Tidak, menurutku juga begitu." Lin Xingxue menganggukkan kepalanya. "Bagus, Fei. Ambillah desain pakaian ini dan suruh penjahit untuk segera membuatnya." Xiao Tian lalu mengarahkan jari telunjuknya ke meja kerjanya. "Masih ada desain pakaian yang masih belum saya periksa. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya selesai memeriksanya." Mendengar perkataannya, si Fei menuju ke ruang penjahit untuk mempersiapkan segala sesuatunya agar para penjahit bisa segera membuat pakaian untuk musim baru. Tidak lama setelah itu, Lin Xingxue berangkat ke kantornya untuk bekerja. Xiao Tian kemudian mulai bekerja lagi. Ia tidak mau membuang waktu karena masih banyak hal yang harus ia selesaikan.
Xiao Tian kemudian memeriksa kembali desain pakaian tersebut satu persatu dengan cermat dan mengoreksi desain pakaian yang menurutnya masih belum sempurna di matanya. Karena fokus bekerja, Xiao Tian bahkan lupa makan siang, dan setelah bekerja berjam-jam, dia selesai memeriksa semua desain pakaian dan karyanya yang lain. Hah, Xiao Tian mengulurkan tangannya dan melihat ke jam, ini sudah jam 17. Xiao Tian kemudian bangkit dari tempat duduknya dan keluar dari kantornya. Dia kemudian menuju ke kantor si Fei untuk memberinya desain pakaian dan kemudian ke kantor Lin Xingsue untuk memberinya materi untuk iklan. Fei, Xiao Tian mengetuk pintu, tapi si Fei tidak menjawab. Xiao Tian terus mengetuk pintu, berpikir mungkin dia tidak mendengarnya. Namun setelah beberapa detik mengetuk pintu tanpa jawaban, Xiao Tian membuka pintu dan melihat kantor si Fei kosong. Di mana dia? Xiao Tian berpikir dalam hati. Xiao Tian lalu menuju ke kantor Lin Xingsue, dan setelah dia sampai di depan kantornya, dia mengetuk pintu, yang segera dijawab oleh Lin Xingsue. Setelah memasuki kantornya, Xiao Tian meletakkan kertas-kertas itu di meja kerjanya dan berkata, "Sue kecil, di mana si Fei?" Dia pergi ke toko pakaian bintang, ketika Lin Xingsue sedang menuju ke dapur untuk membuat teh untuk dirinya sendiri, dia bertemu si Fei. Si Fei kemudian memberitahunya bahwa dia harus pergi ke toko pakaian bintang. Itu sebabnya dia tahu di mana si Fei berada sekarang. Oh, jadi, dia pergi ke toko pakaian bintang. Pantas saja kantornya kosong. Xiao Tian kemudian duduk di sofa dan menepuk pahanya. "Sue kecil, kemarilah dan duduk di pangkuanku." "Apa, kamu ingin bermesraan denganku sekarang?" "Tapi ini masih jam kerja," jawab Lin Xingsue yang sedang membaca materi yang baru saja diberikan Xiao Tian padanya. "Tidak apa-apa, aku bos di sini, jadi kamu tidak perlu khawatir. Cepat duduk di pangkuanku karena aku ingin memelukmu sekarang juga." Xiao Tian terus menepuk pahanya, memberinya tanda untuk segera duduk di pangkuannya. Setelah mendengar kata-katanya, Lin Xingsue meletakkan kertas-kertas itu di meja kerja dan bangkit dari tempat duduknya. Dengan senyuman di wajahnya, dia berjalan mendekati Xiao Tian dan duduk di pangkuannya. "Apakah kamu bahagia sekarang?" Xiao Tian segera melingkarkan tangannya di pinggangnya dan menjawab, Aku sangat senang. Sekarang aku sudah duduk di pangkuanmu, apakah kamu masih menginginkan yang lain?" Lin Xingsue bertanya sambil tersenyum. "Menciummu?" Setelah mengatakan itu, dia menyentuh pipi kanannya dan mencium pipi kirinya. Setelah mencium pipi kirinya, Xiao Tian menghadapkannya dan mencium bibir merah mudanya yang indah. Saat Xiao Tian mencium bibirnya, Lin Xingsue hanya menatap matanya. Xiao Tian hanya menempelkan bibirnya ke bibirnya, dan setelah 5 detik, dia melepaskan ciumannya dan berkata, "Terima kasih untuk makanannya." Mendengar perkataannya, Lin Xingsue memukul dadanya dengan lembut dan berkata, "Hei, aku bukan makanannya, loh." "Hehe." Xiao Tian tertawa, lalu dia memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. "Sue kecil, bagaimana kalau kita berciuman lagi? Menciummu sekali saja tidak cukup bagiku. Aku tidak mau." Hehehe. Meskipun Lin Xingsue mengatakan itu, tetapi ketika dia melihat Xiao Tian hendak mencium bibirnya lagi, dia perlahan menutup matanya. Xiao Tian tahu bahwa dia tidak akan menolaknya. Itulah mengapa dia ingin mencium bibirnya lagi, dan tebakannya benar karena ketika wajahnya semakin dekat ke wajahnya, Lin Xingsue perlahan menutup matanya. Saat mereka berciuman, Xiao Tian bisa merasakan aroma mulutnya, membuatnya tidak ingin melepaskan bibirnya dari bibirnya. Dan karena alasan ini, dia ingin melakukan ciuman penuh gairah dengannya, dan tanpa berpikir 2 kali, lidah Xiao Tian mencoba masuk ke mulutnya. Lin Xingsue perlahan membuka matanya saat dia merasakan lidahnya mencoba memasuki mulut kecilnya. Lin Xingsue masih belum membuka mulutnya, tapi itu hanya berlangsung selama 5 detik sebelum akhirnya, dia membuka mulutnya untuk memberi jalan bagi lidahnya untuk masuk ke mulutnya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Lin Xingsue sedang membuka mulutnya, lidahnya segera menuju ke mulut kecilnya dan mencari lidah merah muda lembutnya. Setelah menemukan lidahnya, Xiao Tian menjalin lidahnya dengan lidahnya. Mereka berciuman dengan penuh gairah sekitar 1 menit sebelum Lin Xingsue melepaskan ciumannya dan berkata, "Tian, biarkan aku mengatur napas." "Jadi, maksudmu kita akan berciuman penuh gairah lagi setelah kamu mengatur napas, Sue kecil?" Xiao Tian berkata sambil tersenyum. Menyadari kata-katanya, yang bisa diartikan mereka akan mendapatkan ciuman penuh gairah lagi setelah mengatur napas,
wajah Lin Xingxue menjadi merah seperti tomat. Kamu, pengganggu. Dengan menggunakan tangan kanannya, Xiao Tian menyentuh dagunya dan berkata, apakah nafasmu sudah kembali sekarang, Sue kecil? Tidak, belum. Lin Xingxue menjawab sambil menggelengkan kepalanya, apakah kita akan melakukan ciuman penuh gairah lagi? Xiao Tian menganggukkan kepalanya dan tersenyum bahagia, tentu saja. Kita adalah sepasang kekasih, jadi wajar saja jika kita berciuman dengan penuh gairah. Benar kan, Sue kecil? Apakah kamu sangat suka menciumku? Lin Xingxue penasaran mengapa dia selalu mencium bibirnya setiap kali bertemu dengannya. Meskipun dia juga suka kalau dia ingin menciumnya, tapi dia pikir dia terlalu menyukainya. Yah, itu karena saat bibirku bertemu dengan bibir indahmu yang berwarna merah muda lembut, aku tiba-tiba merasa bahagia seolah hariku menjadi lebih cerah dan suasana hatiku tiba-tiba menjadi lebih baik juga. Xiao Tian berbicara dan berhenti karena dia tiba-tiba teringat sesuatu. Sue kecil. Aku tahu tempat yang romantis untuk dikunjungi. Apakah kamu ingin pergi ke sana besok malam? Oh, di mana itu? Meskipun Lin Xingxue tertarik dengan hal itu, tapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya dan berperilaku normal. Di pusat kota Shanghai, nama tempat itu adalah Couple Cafe. Sebenarnya Xiao Tian sudah lama ingin membawanya ke Couple Cafe, tapi karena dia terlalu sibuk dengan perusahaannya, dia melupakannya. Sekarang dia mengingatnya dan secara kebetulan, dia juga bersama Lin Xingxue, tentu saja dia akan mengundangnya ke tempat itu. Pusat Shanghai, Lin Xingxue menyentuh dagunya seperti sedang memikirkan sesuatu. Dia pikir itu tempat yang jauh, tapi dia tiba-tiba teringat bahwa Xiao Tian sekarang punya mobil, jadi dia langsung setuju, baiklah, besok kita berangkat jam berapa? Oh, pukul 7 malam, Xiao Tian sangat senang saat dia mengetahui bahwa Lin Xingxue setuju untuk pergi ke Couple Cafe bersamanya. Sue kecil, sekarang kamu sudah bernapas normal lagi, haruskah kita melanjutkan apa yang kita tinggalkan sebelumnya? Lin Xingxue tiba-tiba teringat bahwa mereka akan melakukan ciuman penuh gairah lagi setelah dia bernapas dengan normal, jadi dia segera berkata, apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Karena dia malu, dia menoleh ke sisi lain. Namun, dia gagal menyembunyikan rona merahnya. Dengan menggunakan tangan kanannya, Xiao Tian menoleh ke arahnya dan mencium bibirnya. Yang mengejutkannya, dia segera membuka mulut kecilnya ketika dia mencoba memasukkan lidahnya ke dalam mulutnya. Saat mereka berciuman, Lin Xingxue melingkarkan tangannya di lehernya dan mulai mengambil inisiatif untuk menggerakkan lidahnya, mengikuti gerakan lidahnya. Mereka berciuman dengan penuh gairah selama sekitar 1 menit, dan sekali lagi, Lin Xingxue melepaskan ciumannya karena dia kesulitan bernapas lagi. Dan setelah nafasnya kembali normal, mereka langsung berciuman dengan lapar. Saat mereka sedang berciuman mesra, tiba-tiba seseorang memasuki kantornya. Sue, apakah kamu masih bekerja? Si Fei, yang memasuki kantor teman baiknya tanpa mengetuk pintu, menutup mulutnya saat melihat Lin Xingxue dan Xiao Tian berciuman dengan penuh gairah. Xiao Tian dan Lin Xingxue terkejut ketika seseorang tiba-tiba memasuki kantor Lin Xingxue, dan mereka segera berhenti berciuman. Tapi setelah melihat orang yang memasuki kantornya adalah si Fei, mereka merasa lega. Fei, kamu harus mengetuk pintu sebelum masuk. Kamu hampir membuatku terkena serangan jantung tadi, karena si Fei yang memasuki kantornya. Lin Xingxue tidak repot-repot bergerak dan terus duduk di pangkuan Xiao Tian. Hei, aku bekerja keras hari ini, dan di sini, kalian berdua bertingkah mesra, dengan mata cemburu. Si Fei berjalan ke arah mereka. Sue, bertukar tempat denganku. Fei, sekarang waktunya pulang. Kamu ingin tetap di perusahaan. Lin Xingxue berdiri dan bersiap untuk pulang. Biarkan aku mengantar kalian berdua pulang, kata Xiao Tian tiba-tiba. Itu ide yang bagus. Si Fei senang setelah mendengar kata-katanya sementara Lin Xingxue hanya tersenyum dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Tian memutuskan untuk mengantar Lin Xingxue pulang dulu karena dia masih melihat rasa cemburu di mata si Fei. Setelah mendapat ciuman selamat tinggal dari Lin Xingxue, Xiao Tian pergi. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di apartemen si Fei, dan saat dia berpikir, saat dia memarkir mobilnya, si Fei menatapnya seolah dia memintanya untuk menciumnya. Karena dia tidak ingin mengecewakannya, Xiao Tian mencium bibirnya selama 3 detik sebelum dia melepaskan ciumannya. Yang mengejutkan, si Fei membuka kunci sabuk pengaman dan duduk di pangkuannya. Setelah menyentuh pipinya dan menatap matanya selama 2 detik,
Si Fei mencium bibirnya. Si Fei dan Xiao Tian berciuman dengan penuh gairah selama sekitar beberapa detik sebelum akhirnya si Fei melepaskan ciumannya dan berkata, "Adik, bagaimana kalau kita masuk ke dalam apartemenku?" "Fei, maafkan aku, tidak hari ini ya." Xiao Tian tahu bahwa dia ingin menghabiskan waktu bersamanya, tapi dia ingat ibunya sedang menunggunya di rumah. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak punya pilihan selain menolak tawarannya. Mendengar kata-katanya, cahaya di matanya meredup. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerimanya karena dia tahu posisinya di dalam hatinya. Dia juga tidak bisa memaksanya untuk tinggal bersamanya karena dia takut saat dia memaksanya untuk tinggal, dia akan membencinya, atau hubungan mereka akan menjadi buruk. Ia tidak ingin usaha kerasnya menjadi sia-sia hanya karena satu kesalahan saja. Itu sebabnya dia hanya bisa menundukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun. Tapi jauh di lubuk hatinya, si Fei sangat berharap dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya dan mencintainya sama seperti dia mencintainya. Tidak apa-apa jika mereka tidak berhubungan karena dia hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya, mengobrol dan tertawa sambil berpegangan tangan atau semacamnya. "Adik kecil, kapan kamu akan mencintaiku sama seperti aku mencintaimu? Apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkannya? Setiap hari, cintaku padamu semakin besar dan besar, tapi kamu. Adikku, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan untuk membuatmu mencintaiku sebesar aku mencintaimu? Tolong beritahu aku." Si Fei ingin menyuarakannya, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Si Fei hanya bisa mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi sedih. Pupil matanya yang gelap terkunci di wajahnya seolah dia ingin mengingat setiap bagian wajahnya dan menyimpannya jauh di dalam hatinya agar dia tetap bisa mengingat wajahnya saat dia tidak bersamanya. "Bagaimana kalau kita pergi makan siang besok? Hanya kita berdua." Xiao Tian merasa bersalah setelah melihat wajah sedihnya. Itu sebabnya dia mengajaknya makan siang bersamanya besok, berharap itu bisa membuatnya bahagia. "Benarkah? Hanya kita berdua?" Si Fei sangat senang ketika dia tiba-tiba mengundangnya makan siang bersamanya besok. Suasana sedihnya tiba-tiba hilang tanpa bekas, seolah tak ada sejak awal. Senyuman lembut terlihat di wajahnya saat melihat wajah bahagianya. "Ya, hanya kita." "Baiklah," si Fei berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "tapi, adik, bisakah kita bermain sebentar? Hanya beberapa menit." "Tapi, Fei, hari ini," Xiao Tian mengerti arti permainan yang dia bicarakan. Itu sebabnya dia ragu apakah akan menerimanya atau tidak. Meski mereka tidak akan berhubungan seks tapi, masih butuh waktu lama untuk menyelesaikan permainan yang dibicarakannya ini. "Adik, jangan khawatir. Aku tidak akan memaksamu berhubungan S3 kilodetik denganku di sini. Aku hanya ingin kamu membuatku cium sekali. Hanya sekali." Si Fei lalu menundukkan kepalanya. "Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu dan merasakan sentuhanmu di tubuhku, tidak lebih." "Baiklah." Xiao Tian tidak ingin melihat ekspresi sedihnya lagi. Itu sebabnya dia setuju untuk bermain dengannya. Xiao Tian kemudian menoleh untuk melihat jam mobil digital di depannya. "Ini masih pukul 18.12. Saya rasa saya bisa bermain dengannya sebentar." Setelah mengatur tempat duduk pada posisi yang nyaman, Xiao Tian mulai membuka kancing kemejanya sambil menatap matanya. "Tunggu sebentar, adik." Si Fei meraih tangannya dan menghentikannya. Xiao Tian tercengang dengan ini. Dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba menghentikannya membuka kancing kemejanya. Dialah yang ingin bermain, itulah mengapa dia ingin membuka kancing blusnya dan menjilat payudaranya untuk memberikan kesenangan, berharap itu akan memuaskannya. Tapi Xiao Tian tidak bertanya dan hanya menatapnya. Yang mengejutkannya, alasan dia menghentikannya adalah karena dia ingin menaikkan roknya sehingga dia bisa bermain dengan V4 ginanya juga. Melihat ini, Xiao Tian menunggu dengan senyuman di wajahnya. "Hehehe, ayo lanjutkan." Setelah menaikkan bajunya sampai ke pinggang, si Fei duduk di pangkuannya lagi. Wow, celana dalam ungu yang seksi. Karena si Fei sedang duduk di dekat lututnya, Xiao Tian dapat menyentuh celana dalam seksinya dengan mudah. "Ah!" Si Fei berteriak menggoda, dan tubuhnya menggigil sesaat. Karena dia merindukan sentuhannya, saat Xiao Tian menggosok V4 ginanya melalui celana dalam dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, sari cintanya langsung keluar dari V4 ginanya dan membuatnya hampir mengalami orgasme. "Hehehe, sungguh wanita yang
Xiao Tian menunjukkan jari telunjuknya yang basah karena jus cintanya. Lihat jari telunjukku. Jari ini basah karena jus cintamu. Ya, adikku, kamu seharusnya sudah tahu sekarang bahwa aku, si Fei atau majikanmu adalah wanita yang bersemangat. Itu sebabnya aku ingin kamu lebih sering bermain-main dengan tubuhku dan membuatku cium dengan jarimu. Menggunakan tangan kanannya, si Fei meraih tangannya dan memasukkan jari telunjuk dan tengahnya ke dalam mulut kecilnya. Ketika Xiao Tian merasa lidahnya menjilat jari-jarinya dengan cabul, dia tersenyum dan bertanya, bagaimana? Apakah jus cintamu terasa enak? Si Fei menatapnya dan berhenti menjilati jari-jarinya sebelum akhirnya menarik keluar jari-jarinya dari mulutnya dan berkata, ya. Rasanya enak tapi tidak selesat spermamu. Lihat ini, jariku basah karena air liurmu sekarang. Setelah menunjukkan jari-jarinya yang basah padanya, Xiao Tian mulai membuka kancing bajunya lagi. Kali ini, si Fei tidak melakukan apapun dan hanya melihat tangannya, yang sedang membuka kancing bajunya. Setelah dia selesai membuka kancing kemejanya, Xiao Tian, yang melihat bra penutup depannya yang seksi, melepaskan kaitannya dan meremas payudaranya. Sepasang payudara indah ini memang yang terbaik. Dan lihat putingnya, sudah tegak seolah putingmu ingin menyambutku. Ya, payudaraku tahu bahwa pemiliknya ingin mempermainkannya. Itu sebabnya payudaraku tegak bahkan sebelum kamu menyentuhnya, si Fei, yang melihatnya meremas payudaranya, menatap tangannya dengan penuh nafsu. Meskipun dia ingin dia segera menjilat putingnya, tetapi karena dia juga merasa nyaman ketika dia meremas payudaranya, dia memutuskan untuk tidak melakukan apapun dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Seolah Xiao Tian mengerti apa yang diinginkannya, dia mendekatkan wajahnya ke payudara kirinya dan mulai menjilati dan melingkari putingnya dengan lidahnya. Xiao Tian kemudian menggeser celana dalamnya ke sisi lain dan memasukkan dua jarinya ke dalam V4 ginanya. Si Fei yang kaget karena Xiao Tian tiba-tiba memasukkan dua jarinya ke dalam V4 ginanya sekaligus, mengertakkan gigi dan memiringkan kepalanya ke belakang. Karena Xiao Tian ingin membuatnya cium secepatnya, dia segera menyentuh klitorisnya dan menggosoknya. Karena Xiao Tian memainkan semua bagian sensitifnya pada saat yang sama, tubuh si Fei menjadi lemah dan terjatuh di kemudi. Untungnya mesinnya mati, jika tidak, hal itu bisa membuat sekuritas datang kepada mereka. Fei, kecilkan eranganmu, Xiao Tian, yang menyadari bahwa dia mengerang semakin keras setiap detik, memperingatkannya untuk mengendalikan erangannya. Mereka berada di tempat parkir apartemen. Meski saat itu tidak ada orang di sekitar mereka, namun kemungkinan seseorang tiba-tiba datang tidaklah kecil. Tapi rasanya terlalu enak. Adikku, kamu mempermainkan semua titik sensitifku di saat yang sama, jadi jangan salahkan aku jika aku tidak bisa menahan eranganku. Sebenarnya, si Fei telah mencoba menahan erangannya, tapi karena dia memainkan semua bagian sensitifnya pada saat yang sama, usahanya sia-sia, dan dia hanya bisa pasrah dengan senang hati. Xiao Tian tahu bahwa dia tidak akan bisa menahan erangannya lagi karena dia memainkan semua bagian sensitifnya pada saat yang bersamaan. Tapi, karena dia ingin wanita itu keluar sesegera mungkin, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Itulah mengapa Xiao Tian memutuskan untuk menciumnya untuk mengurangi erangannya. Meski dia masih mengerang, pelan, karena dia menciumnya, suara tangisannya semakin mengecil. Saat mereka berciuman, si Fei meletakkan tangannya di bahunya, dan V4 ginanya, yang dimainkan oleh Xiao Tian selama beberapa menit, mengeluarkan suara cabul setiap kali dia memasukkan jari-jarinya ke dalam V4 ginanya. V4 ginanya menjadi lebih basah, dan sebagian jus cinta bahkan menetes ke telapak tangannya. Menyadari hal ini, Xiao Tian memutuskan untuk menambahkan jari lain ke dalam V4 ginanya. Si Fei melebarkan matanya ketika jari Xiao Tian berada di V4 ginanya, tapi dia tidak melakukan apapun dan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Dia telah memberikan tubuhnya padanya, jadi meskipun dia menambahkan jari lain ke dalam V4 ginanya lagi, dia tidak akan mengeluh tentang hal itu. Karena kenikmatan yang diterimanya terlalu besar, si Fei tidak dapat menciumnya lagi dan mulai mengerang. Dia ingin menggigit jarinya untuk menahan erangannya, tapi dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Itu sebabnya yang dia lakukan hanyalah mengerang dan mengerang. Beberapa menit kemudian, si Fei merasa seperti dia akan orgasme. Dengan suara yang tidak jelas, dia berbicara, "Cuming, cuming. Aku cuming, hufet, tetete. Adik, hebat sekali." Dengan kepala yang masih dimiringkan ke belakang,
Si Fei mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyenangkannya di dalam mobil. Dengan ini, si Fei memutuskan bahwa di masa depan, dia harus berhubungan S3 kilodetik dengannya di dalam mobil. Dia tidak pernah berhubungan seks di dalam mobil, itulah mengapa dia ingin mencobanya setidaknya sekali. Karena dia tahu bahwa tidak mungkin berhubungan seks dengannya pada saat itu, si Fei memutuskan untuk membuatnya bersumpah bahwa di masa depan, dia akan berhubungan seks dengannya di dalam mobil. Adikku, aku tahu kita tidak bisa berhubungan seks dengannya, seks sekarang, tapi bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku? Kamu ingin berhubungan S3 kilodetik di dalam mobil, kan? Xiao Tian kurang lebih memahami bahwa dia ingin berhubungan S3 kilodetik dengannya di dalam mobil. Dia bisa tahu dari bagaimana dia berperilaku atau bagaimana V4 ginanya meremas jari-jarinya dengan liar ketika dia memasukkan jari-jarinya ke dalam V4 ginanya. Sebenarnya dia juga ingin berhubungan S3 kilodetik di dalam mobil, namun saat itu dia tidak punya pilihan selain menahan diri. Ya, kata si Fei jujur. Baiklah, dalam waktu dekat kita akan berhubungan badan di dalam mobil, sudah lama sekali dia melakukan hubungan badan di dalam mobil. Di kehidupan sebelumnya, ia sering berhubungan S3 kilodetik di dalam mobil, dan situasi idealnya adalah saat ia berhubungan S3 kilodetik di dalam mobil saat hujan deras karena tidak hanya bisa membuat suasana hati menjadi panas, tapi mereka juga bisa mengerang sesuka hati. Yang perlu mereka lakukan hanyalah memilih tempat dan waktu yang tepat. Bagus, si Fei senang setelah mendengar kata-katanya. Dia sangat menantikannya dan juga penasaran dengan pengalaman seperti apa yang akan dia dapatkan saat berhubungan S3 kilodetik dengannya di dalam mobil nanti. Adik, apakah kamu ingin aku memberimu kesenangan juga? Sepertinya adikmu sudah bangun dari tidurnya. Tidak, tidak apa-apa. Xiao Tian percaya bahwa jika dia memberinya kesenangan saat itu, dia harus tinggal lebih lama. Dan dia yakin akan butuh waktu lama baginya untuk mencapai orgasme. Itu sebabnya dia menolak tawarannya. Tapi, bukankah itu menyakitkan? Menggunakan tangan kanannya, si Fei mengusap ketiga maluannya yang ereksi melalui celananya dan menatapnya. Aku akan mencoba yang terbaik untuk membuatmu cum sesegera mungkin. Sebenarnya, tujuan utamanya mencoba memberinya kesenangan adalah karena dia benar-benar ingin meminum spermanya dan menciptakan kesempatan untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya. Meskipun dia tidak bisa memaksanya untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya, tetapi jika dia memberinya kesenangan, mungkin dia akan berubah pikiran nanti dan memutuskan untuk berhubungan S3 kilodetik dengannya. Tidak, Fei. Meski ketiga maluannya keras, namun Xiao Tian percaya bahwa dia masih bisa menahan diri dan yakin dia bisa membuat ketiga maluannya menjadi lunak saat dia tiba di rumahnya. Apa kamu yakin, adik? Kamu bisa menggunakan mulut kecilku dan memperlakukannya seolah-olah itu vaginaku, loh. Si Fei membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya. Wanita ini sungguh jahat. Karena dia tidak bisa memaksaku untuk tinggal, dia memutuskan untuk merayuku menggunakan ekspresi cabulnya, ya. Ditambah dengan tubuhnya yang dan air liur yang mengucur dari mulutnya, aku yakin pria manapun akan langsung memakannya jika melihatnya seperti ini. Tapi sekarang ini tidak akan berhasil pada saya karena saya istimewa. Hehehe, namun, aku akan mengingat ini dan memperkosa mulut kecilmu sampai aku puas di kemudian hari. Hehe, tunggu saja, Fei. Xiao Tian hanya menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Meski saat itu, dia sangat menggoda tetapi Xiao Tian masih bisa menahan diri. Menyadari bahwa dia gagal merayunya, si Fei, yang sedang menggosok ketiga maluannya melalui celananya, memutuskan untuk menyentuh ketiga maluannya yang besar secara langsung. Namun, ketika dia hendak merasakan ketiga maluannya, Xiao Tian menghentikannya dan menggelengkan kepalanya. Melihat ini, si Fei memutuskan untuk berhenti merayunya karena dia tahu itu tidak ada gunanya. Setelah merapikan pakaiannya, si Fei menciumnya untuk terakhir kalinya sebelum menuju ke apartemennya. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian pulang. Klik, Xiao Tian membuka pintu. Setelah menutup dan mengunci pintu, Xiao Tian menuju ke ruang tamu. Begitu dia sampai di ruang tamu, Ye Xueyin, yang sedang melihat putranya, bangkit dari sofa dan berlari ke arahnya. Seperti biasa, Xiao Tian menangkap ibunya saat melihat ibunya melompat ke arahnya. Tian, selamat datang di rumah. Ye Xueyin menyentuh bahu putranya dan tersenyum. Aku di rumah, jawab Xiao Tian sebelum berjalan menuju sofa dan meletakkan ibunya di atas sofa. Selamat datang di rumah, Tian, Ye Qingyu.
yang sedang menonton TV, menoleh ke arah keponakannya dan tersenyum. Aku pulang, Bibi. Xiao Tian mencium pipi bibinya, tetapi ketika dia melihat ibunya menatapnya seolah memintanya untuk menciumnya juga, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke wajah ibunya dan mencium pipinya. Xiao Tian kemudian menuju ke kamar mandi, dan setelah mandi, dia menghabiskan waktunya bersama ibu dan bibinya sampai jam 11 malam. Karena masih ada pekerjaan, Xiao Tian menuju ke kamar tidurnya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Dan setelah bekerja kurang lebih 2 jam, tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. "Masuk," kata Xiao Tian sambil masih bekerja. "Tian, kamu masih bekerja?" Ye Xueyin sedikit terkejut saat melihat putranya bekerja. Awalnya, dia dan adik perempuannya ingin tidur dengan putranya, namun setelah melihat putranya masih sibuk, dia tiba-tiba merasa tidak enak karena mengganggu waktunya. Ye Xueyin dan Ye Qingyu, yang mengenakan pakaian dalam, duduk di tempat tidur sambil menatap Xiao Tian. Mereka ingin segera mengajaknya tidur bersama mereka, namun setelah melihat betapa sibuknya dia, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengatakannya. "Aku tidak sadar kalau ini sudah jam 1 pagi. Xiao Tian, yang masih bekerja, melihat jam. Dia kemudian meletakkan pena dan bangkit dari tempat duduknya. Dengan senyuman di wajahnya, Xiao Tian berjalan mendekati ibu dan bibinya. "Ah, akhirnya aku menyelesaikan pekerjaanku." Xiao Tian memutuskan untuk berbohong kepada ibu dan bibinya setelah melihat ekspresi mereka. Dia berpikir bahwa dia bisa menyelesaikan pekerjaannya besok. Pagi di kantornya, Ye Xueyin dan Ye Qingyu, yang menyadari niat baiknya, tersenyum lembut. "Baiklah, ayo tidur." Xiao Tian berbaring di antara ibu dan bibinya. Namun, saat hendak memeluk ibu dan bibinya, tiba-tiba ibunya berdiri berlutut dan melepas pakaian dalamnya. Xiao Tian dan Ye Qingyu terkejut dengan hal ini. "Qingyu, giliranku tidur di dadanya malam ini." Setelah mengatakan itu, Ye Xueyin melepas pakaian putranya, mulai dari t-shirt hingga celana pendeknya. Ye Qingyu, yang tidak mengerti maksudnya, terkejut setelah melihat kakak perempuannya menanggalkan pakaian keponakannya. Tapi dia tidak berkata apa-apa dan hanya menatap kakak perempuannya. "Apakah dia ingin berhubungan S3 kilodetik denganku malam ini?" Xiao Tian hanya menatap ibunya dan bekerja sama saat dia menanggalkan pakaiannya. Setelah menanggalkan pakaian putranya, Ye Xueyin meraih ketiga maluannya dan mulai menjilatinya. Sambil menjilat ketiga maluan anaknya, ia pun memainkan V4 ginanya menggunakan tangan kanannya, berniat membuat V4 ginanya basah. Karena keahliannya jauh lebih baik setelah sering memberikan pekerjaan pukulan kepada putranya, ayam Xiao Tian pun ereksi dalam waktu singkat. Menyadari bahwa V4 ginanya sudah basah juga, Ye Xueyin memposisikan V4 ginanya di sekitar ketiga maluannya. "Ah!" teriak Ye Xueyin menggoda saat dia menurunkan tubuhnya. Saat Xiao Tian meraih pinggulnya dan berniat menggerakkan pinggangnya, Ye Xueyin segera berkata, "Tian, jangan bergerak." Xiao Tian mengira ibunya ingin mengambil kendali, namun ia salah karena ibunya langsung menghempaskan tubuhnya ke dadanya setelah ketiga maluannya masuk sepenuhnya ke dalam V4 ginanya. "Ibu ingin tidur seperti ini." Ye Xueyin menyatakan, "Ibu, kamu menyiksaku." Xiao Tian tiba-tiba merasa terangsang ketika vagina ibunya meremas ketiga maluannya dengan liar. "Ibu, sebaiknya kamu melakukan ini hanya setelah berhubungan seks karena jika kamu melakukan ini sebelum berhubungan seks, itu berarti kamu ingin melakukannya siksa aku. Tetapi jika P3 nismu tidak keras, akan sulit untuk masuk ke dalam V4 gina ibu," jawab Ye Xueyin sambil membuat lingkaran di dadanya dengan jari telunjuk kirinya, "dan jika V4 gina ibu tidak basah, akan sakit jika dimasukkan ayam besar di dalamnya. Itu sebabnya ibu harus melakukan itu." Mendengar kata-katanya, Xiao Tian hanya bisa menghela nafas. "Baiklah. Baiklah, ayo tidur seperti ini." Meski terangsang namun ia tak ingin memaksa ibunya berhubungan S3 kilodetik dengannya. Baginya, memasukkan ketiga maluannya ke dalam V4 ginanya yang basah sudah cukup. Ye Xueyin senang dan mencium bibir putranya, "Hehehe. Bagus, ayo tidur seperti ini." Xiao Tian kemudian menatap bibinya dan berkata, "Bibi, kemarilah dan tidurlah di dekatku." Mendengar kata-kata keponakannya, Ye Qingyu meletakkan kepalanya di atas tangannya dan tersenyum indah. "Selamat malam, Bibi," kata Xiao Tian sambil mencium keningnya. "Selamat malam, Tian," jawab Ye Qingyu. Xiao Tian tiba-tiba merasa ibunya sedang menatapnya. Dengan senyuman di wajahnya,
Xiao Tian menyentuh rambutnya dan mencium keningnya juga. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Tian, sapa Ye Sueyin sambil tersenyum. Keesokan paginya, seperti biasa, setelah sarapan bersama ibu dan bibinya, Xiao Tian pergi ke perusahaannya. Ia segera menuju ke kantornya untuk menyelesaikan pekerjaannya lebih cepat karena ia sudah berjanji akan makan siang bersama si Fei nanti. Mari kita bekerja keras lagi hari ini dan menjadi orang yang lebih sukses, kata Xiao Tian dengan tekad di matanya. Tujuanku selanjutnya adalah menjadikan keluargaku menjadi keluarga kelas atas, sehingga semua orang akan menunjukkan rasa hormat saat melihat ibu dan bibi. Xiao Tian kemudian mulai bekerja lagi, dan tanpa dia sadari, sudah waktunya makan siang bersama si Fei. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke kantor si Fei. Ketuk, ketuk, Xiao Tian mengetuk pintu. Si Fei yang mendengarnya langsung berhenti bekerja, dan ketika dia melirik ke jam, si Fei tahu bahwa orang yang mengetuk pintu adalah Xiao Tian. Masuk. Setelah si Fei mengizinkannya masuk ke kantornya, Xiao Tian segera membuka pintu dan memasuki kantornya. Xiao Tian sedikit terkejut karena begitu memasuki kantornya, si Fei langsung berlari ke arahnya dan memeluknya. Apakah kamu siap? Xiao Tian bertanya. Adik, apakah kita akan pergi sekarang? Si Fei sangat menantikan untuk makan siang bersamanya. Dia bahkan mendapat sedikit gangguan saat bekerja karena dia ingat akan makan siang bersamanya hari ini. Ini akan menjadi pertama kalinya dia makan siang bersamanya sendirian. Itu sebabnya dia terus melirik jam ketika dia sedang bekerja. Ayo pergi, Xiao Tian memegang tangan kirinya dan menuju ke mobilnya. Kemana kita akan pergi? Si Fei bertanya. Aku tidak tahu. Ayo kita cari restoran yang nyaman untuk makan siang, karena dia terlalu fokus pada pekerjaannya. Xiao Tian lupa mencari tempat untuk mereka makan siang, tapi karena dia punya mobil sekarang, menemukan restoran akan lebih mudah bagi mereka. Setelah mencari sekitar beberapa menit, akhirnya mereka memutuskan untuk makan siang di restoran Yon. Di restoran Yon, ada dua tempat makan pelanggan, di dalam dan di luar ruangan. Pelanggan bebas memilih lokasi karena tidak ada persyaratan seperti restoran kelas atas. Xiao Tian dan si Fei memutuskan untuk makan di luar ruangan karena mereka ingin menikmati pemandangan sekitar restoran saat mereka makan nanti. Pelayan segera membimbing mereka menuju bangunan yang terbuat dari kayu tersebut. Bangunannya berukuran sekitar 4 kali 4 meter, berdinding bambu setinggi setengah meter di sisi kanan dan kiri bangunan, sedangkan bagian depan dan belakang tidak berdinding. Di tengah ruangan terdapat meja dan alas berwarna hijau di bawahnya. Tidak ada kursi di dalam ruangan karena pelanggan menyantap makanan dengan duduk di atas tikar. Xiao Tian dan si Fei segera duduk di atas matras dan melihat sekeliling mereka. Mereka puas dengan tempatnya karena bisa melihat kolam ikan di bawah bangunan dan juga merasakan semilir angin pepohonan yang menari-nari dengan indah. Setelah menuliskan pesanan mereka, pelayan itu pergi. Wah, tempat ini bagus. Si Fei, yang sedang melihat kolam ikan dan merasakan angin sepoi-sepoi, berkata dengan ceria. Ya, restoran ini enak. Xiao Tian juga tidak menyangka mereka akan menemukan restoran yang bisa membuat mereka merasa santai. Awalnya mereka hanya penasaran kenapa restoran ini banyak parkir mobil di depannya, tapi setelah melihat tempatnya, dia tahu alasannya. Sembari menunggu pesanannya, mereka asyik ngobrol dan bercanda hingga akhirnya pramusaji datang membawakan pesanannya. Ayo makan, kata Xiao Tian setelah melihat makanan dan minuman di atas meja. Baiklah, si Fei menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka mulai makan, dan setelah beberapa menit mereka selesai makan. Aku kenyang, kata Xiao Tian sambil menyandarkan punggungnya ke dinding bambu. Si Fei lalu duduk di pelukannya dan menepuk perutnya, aku juga. Setelah melingkarkan tangannya di pinggangnya, Xiao Tian dengan lembut mencium bagian belakang lehernya dan berkata, bagaimana? Enak. Enak sekali, wajah si Fei tersenyum saat dia memeluknya. Dia sangat menyukainya ketika dia memeluknya seperti itu karena dia tidak hanya bisa merasakan kehangatan tubuhnya, tapi dia merasa seolah dia sangat penting baginya. Aku suka bau parfummu, Fei, saat Xiao Tian memeluknya, dia bisa mencium wangi tubuhnya setiap kali dia bernapas. Benarkah? Aku senang mendengarnya, karena dia tahu bahwa mereka akan makan siang bersamanya hari ini, dia pergi ke toko parfum. Setelah Xiao Tian mengantarnya pulang tadi malam, dia ingin membuat Xiao Tian semakin mencintainya, itulah mengapa dia memutuskan untuk membeli parfum baru dan menggunakannya sebelum berangkat kerja.
Tadi malam, karena dia ingin menyenangkan suaminya dengan parfum barunya, dia dengan hati-hati mencoba banyak parfum. Setelah menghabiskan lebih dari 30 menit memilih parfum mana yang mungkin disukainya, akhirnya dia memutuskan untuk membeli parfum bernama parfum Lux. Parfum Lux memiliki aroma melati, frisia, dan mawar yang akhir-akhir ini sedang populer di kalangan wanita. Dan ketika Xiao Tian memberitahunya bahwa dia menyukai aroma parfumnya, dia sangat senang dan berpikir bahwa usahanya dalam memilih parfum selama beberapa menit tadi malam tidak sia-sia. Ya, aku sangat menyukainya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya, itu membuatku ingin memelukmu selamanya. Hehehe, si Fei menutup mulut kecilnya dengan tangan kanannya sebelum menoleh ke arahnya, kamu bisa memelukku selama yang kamu mau loh. Bukan hanya itu, kamu juga bisa memelukku kapanpun dan dimanapun kamu mau. Oh, jadi, aku bisa memelukmu kapanpun, dimanapun, dan selama yang aku mau. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, bagaimana dengan ciumannya? Kamu juga bisa melakukannya. Oh, kamu juga bisa menciumku di setiap bagian tubuhku. Misalnya dahi, mata, hidung, pipi, bibir, atau kata si Fei lalu mendekatkan wajahnya ke telinganya sebelum dia melanjutkan dengan suara kecil, payudara dan vaginaku. Gadis yang nakal, Xiao Tian terkejut setelah mendengar kata-kata terakhirnya. Dia tidak menyangka dia akan mengatakan itu. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia akan menjadi lebih mesum jika dia selalu menghabiskan waktu bersamanya, tapi dia tidak membencinya atau, lebih tepatnya, dia menyukainya. Hehehe, si Fei tertawa, tapi kamu menyukainya, kan? Aku menyukainya, Xiao Tian menjawab. Jadi, kapan kamu akan mencium payudara dan vaginaku? Setelah kita meninggalkan tempat ini atau malam ini. Karena dia gagal berhubungan S3 kilodetik dengannya kemarin, dia mencoba merayunya lagi, berharap dia akan berhubungan S3 kilodetik dengannya hari ini. Fei, maaf, hari ini, aku tidak bisa karena, sepulang kerja, aku ada kencan dengan Little Sue. Xiao Tian mengatakan yang sebenarnya karena, dalam pandangannya, dia akan terluka jika dia mengetahuinya dari Lin Xing Sue nanti. Ah, tidak apa-apa, cahaya di matanya meredup setelah mengatakan itu. Suasana hatinya yang baik tiba-tiba menghilang dan digantikan dengan perasaan sedih yang terlihat di wajahnya. Xiao Tian, yang melihat ekspresinya, memeluknya lebih erat dan berkata, Fei, bagaimana kalau aku membawamu ke tempat yang sama besok malam? Tempat apa itu? Si Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia ingin mengetahuinya terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah dia setuju untuk pergi ke tempat itu atau tidak. Tempat itu disebut Couple Cafe. Xiao Tian kemudian mulai menjelaskan kepada si Fei tempat seperti apa Couple Cafe itu. Adikku, aku tidak tertarik dengan tempat itu. Bagaimana kalau kita menghabiskan waktu bersama di apartemenku saja? Setelah mendengar penjelasannya, si Fei berpikir akan lebih baik menghabiskan waktu di apartemennya. Tapi dia tidak ingin egois, jadi dia menanyakan pendapatnya terlebih dahulu. Jika ternyata dia ingin pergi ke Couple Cafe, dia akan menuruti keinginannya. Baiklah, kita akan menghabiskan waktu di apartemenmu besok malam. Xiao Tian menyetujuinya karena dia tidak ingin membuatnya sedih lagi. Menurutnya, menghabiskan waktu di apartemennya juga tidak buruk. Aku menantikannya. Suasana hati si Fei kembali cerah. Fei, ayo kembali ke perusahaan, kata Xiao Tian. Baiklah, kata si Fei sambil menganggukkan kepalanya. Setelah membayar tagihan, mereka kembali ke perusahaan. Si Fei dan Xiao Tian segera bekerja kembali karena banyak pekerjaan yang menunggu. Ah, masih banyak pekerjaan, Xiao Tian yang lelah melihat kertas-kertas di meja kerjanya. Tidak bagus, tidak bagus. Saya harus berhenti mengeluh dan terus bekerja. Setelah mengulurkan tangannya, Xiao Tian terus bekerja. Beberapa jam berlalu dengan cepat, dan sudah waktunya pulang. Namun ketika dia hendak pulang, tiba-tiba dia mendengar seseorang mengetuk pintunya. Masuk, kata Xiao Tian sambil mengatur kertas-kertas itu sebelum menaruhnya di laci. Adik, apakah kamu ingin pulang sekarang? Si Fei berkata setelah memasuki kantornya. Ayo pulang. Aku akan mengantarmu pulang. Xiao Tian bangkit dari tempat duduknya dan berjalan mendekatinya. Dengan senyuman di wajahnya, si Fei memegang tangannya dan berkata, baiklah. Beberapa menit kemudian, mereka sampai di apartemennya. Si Fei dan Xiao Tian berciuman sekitar 5 menit sebelum akhirnya Xiao Tian pulang. Setelah sampai di rumahnya,
Xiao Tian segera menuju ke kamar mandi karena ingin segera pergi ke rumah Lin Xingxue. Setelah mandi dan berdandan, Xiao Tian ingin pergi, tetapi ketika dia berada di ruang tamu, dia tiba-tiba mendengar ibunya mengatakan sesuatu kepadanya. Tian, kamu mau pergi kemana? Ye Xueyin, yang melihat putranya berpakaian bagus, bertanya. Ibu, aku ada pertemuan dengan seseorang. Kita akan membahas pakaian untuk musim baru. Meskipun Xiao Tian merasa tidak enak karena berbohong kepada ibunya, tetapi saat itu, dia tidak punya pilihan selain melakukan itu. Dia pikir ini bukan saat yang tepat untuk mengungkapkan hubungannya dengan wanita lain kepada ibunya. Ibu, aku akan terlambat atau mungkin tidak kembali malam ini, jadi harap diingat untuk tidak menunggu jika aku masih belum kembali pada jam 11. Baiklah, hati-hati. Ye Xueyin memutuskan untuk tidak bertanya lagi padanya karena dia tahu bahwa dia tidak bisa membuatnya selalu tinggal di rumah bersamanya. Xiao Tian mencium bibir ibunya dan berkata, aku pergi, ibu. Meskipun dia sedih karena tidak bisa menghabiskan waktu bersama putranya, Ye Xueyin tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Xiao Tian kemudian masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah Lin Xingxue. Tidak lama setelah itu, dia sampai di rumahnya dan turun dari kendaraannya. Tok, tok, tok. Xiao Tian mengetuk pintu. Lin Xingxue, yang sedang menunggu di ruang tamu, bangkit dari sofa ketika dia mendengar seseorang mengetuk pintu. Dengan senyuman di wajahnya, dia menuju ke ruang tamu untuk membuka pintu. Tian, kamu sudah sampai. Lin Xingxue sudah menduga bahwa orang yang datang ke rumahnya adalah Xiao Tian karena mereka setuju untuk pergi ke Couple Cafe malam ini. Karena alasan ini, dia berdandan bagus sebelum dia datang ke rumahnya sehingga mereka bisa pergi kapanpun dia mau. Sue kecil, sepertinya kamu siap berangkat sekarang, pikir Xiao Tian. Dia harus menunggunya mempersiapkan diri sebelum mereka pergi ke kafe pasangan. Dia tidak menyangka ketika dia sampai di rumahnya, dia sudah siap untuk pergi. Haruskah kita pergi sekarang? Tunggu sebentar, aku akan mengambil tasku dulu. Setelah mengatakan itu, Lin Xingxue menuju ke kamar tidurnya untuk mengambil tasnya dan segera kembali ke ruang tamu. Baiklah, ayo pergi. Tidak, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Dia kemudian berkendara ke Couple Cafe, dan setelah beberapa menit berkendara, mereka sampai di Couple Cafe. Selamat datang di kafe pasangan. Pelayan, yang mengenakan kostum pelayan, melangkah ke arah mereka. Bisakah kamu membawa kami ke ruang VIP? Ini adalah kedua kalinya Xiao Tian mengunjungi Couple Cafe, jadi dia tahu kalau ada tempat pribadi untuk pelanggan. Bisakah kamu buktikan dulu padaku kalau kalian adalah sepasang kekasih? Seperti biasa, pramusaji meminta mereka memastikan bahwa mereka adalah sepasang kekasih sebelum mengizinkan mereka memesan makanan atau memilih kamar. Lin Xingxue tercengang ketika dia tahu bahwa mereka perlu membuktikan kepadanya bahwa mereka adalah sepasang kekasih sebelum mereka diizinkan memesan sesuatu atau memilih kamar. Dia tidak menyangka ada aturan seperti itu di Couple Cafe. Lin Xingxue menoleh ke arah Xiao Tian dan menatapnya seolah dia ingin tahu tentang peraturan tersebut. Mengingat aturannya, Xiao Tian mendekatkan wajahnya ke telinga kirinya dan berbisik, "Sue kecil, aturannya adalah berciuman dengan penuh gairah di depannya." Tentu saja, Xiao Tian berbohong padanya. Baginya, ini adalah kesempatan bagus untuk menciumnya dengan penuh gairah di depan orang lain. Itu sebabnya dia berbohong padanya. Wajah Lin Xingxue memerah ketika dia tahu bahwa aturannya adalah berciuman dengan penuh gairah. Meski sudah beberapa kali berciuman mesra dengannya, namun saat itu berbeda karena dia perlu menciumnya di depan orang lain. Lin Xingxue, yang tidak tahu bahwa dia berbohong padanya, berdiri diam sambil menatapnya dengan saksama. Saat itu, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dia ingin memintanya untuk memilih tempat lain, tetapi karena mereka berada di depan pelayan, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya tentang hal itu. "Ano, bisakah kalian berdua membuktikannya padaku?" Karena sepasang kekasih di hadapannya masih belum membuktikannya, sang pramusaji memutuskan untuk meminta mereka segera memastikannya karena jika dia membuang waktu menunggu mereka berciuman, manajernya akan marah padanya. Manajer menyuruhnya untuk segera mengusir pelanggan yang tidak segera membuktikan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Namun dia tidak tega menendang kekasih di depannya. Itu sebabnya dia meminta mereka berciuman di depannya, berharap mereka segera mengikuti aturan. Baiklah, Xiao Tian tahu bahwa Lin Xingxue tidak akan memulai lebih dulu. Untuk itu, dia langsung menyentuh pipinya dan mencium bibirnya.
Lin Xingxue membelalakkan matanya saat lidah Xiao Tian mencoba memasuki mulut kecilnya. Lin Xingxue, yang gugup, melirik ke arah pelayan untuk melihat reaksinya. Ketika dia melihat pelayan menutup mulutnya karena terkejut, Lin Xingxue menatap mata Xiao Tian seolah dia ingin tahu mengapa reaksi pelayan itu seperti itu. Sang pramusaji kaget saat melihat sepasang kekasih di depannya sedang berciuman mesra. Meski dia pernah melihat beberapa kekasih yang melakukan hal itu sebelumnya, namun dia masih belum terbiasa. Pelayan tidak menyangka Xiao Tian dan Lin Xingxue akan berciuman dengan penuh gairah. Dia mengira mereka hanya akan menekan bibir selama beberapa detik sebelum memisahkan bibir. Karena Xiao Tian tahu bahwa ada ruang VIP, pelayan berpikir bahwa dia juga tahu aturannya dan hanya akan mencium Lin Xingxue secara normal. Itu sebabnya dia tidak memberitahu mereka aturannya. Dia hanya tidak menyangka Xiao Tian akan langsung mencium kekasihnya dengan penuh gairah saat dia menyuruh mereka untuk membuktikan bahwa mereka adalah sepasang kekasih. Karena Lin Xingxue gugup dan terkejut pada saat yang sama, dia hanya berdiri diam seperti patung ketika lidah Xiao Tian menjelajahi mulutnya dan menjalin lidahnya dengan lidahnya. Namun, itu hanya berlangsung selama 3 detik sebelum akhirnya, Lin Xingxue tanpa sadar membalas ciumannya. Segera perasaan rumit yang terlihat di wajahnya sebelumnya benar-benar hilang, dan dia juga perlahan mengangkat tangannya sebelum akhirnya mendarat di pipinya. Ketika Xiao Tian menyadari bahwa Lin Xingxue mulai kehilangan kenikmatannya, dia meraih pinggulnya dan menariknya lebih dekat ke arahnya sampai tubuh mereka saling menempel. Mereka berciuman selama beberapa detik sebelum. Akhirnya, pramusaji yang terlalu malu untuk terus melihat mereka berciuman dengan penuh gairah memutuskan untuk menghentikan mereka. Pelanggan, kalian bisa berhenti sekarang. Biarkan saya membawa kalian berdua ke ruang VIP. Mendengar itu, Lin Xingxue melepaskan ciumannya dan mendorong Xiao Tian menjauh. Dia menundukkan kepalanya setelah mengingat apa yang dia lakukan di depan pelayan. Ketika Xiao Tian melihat wajahnya yang pemalu, dia mendekatkan wajahnya ke telinganya dan berbisik, "Sue kecil, ayo lanjutkan setelah kita sendirian di ruang VIP." Dengan rasa gugup di wajahnya, Lin Xingxue mencubit pinggangnya dan berkata dengan suara rendah, "Pengganggu." "Oh, itu bukan ide yang buruk." Xiao Tian memegang tangan kanannya dan tersenyum, "Aku akan mengganggumu saat kita sendirian nanti, jadi persiapkan dirimu, Sue kecil." "Tian, hentikan." Meski mereka sudah berciuman mesra, namun Lin Xingxue masih terlalu malu saat menggodanya di depan pelayan. Itu sebabnya dia terus memeluk tangannya dan menundukkan kepalanya. "Silakan ikuti saya." Pelayan itu kemudian membimbing mereka menuju ruang VIP. Setelah menuliskan pesanan mereka, pelayan itu pergi. Xiao Tian dan Lin Xingxue segera duduk di sofa setelah memasuki ruang VIP. Lin Xingxue, yang duduk di sisi kanannya, tersenyum saat melihat dekorasi ruangan. Aroma bunga membuatnya rileks, dan lampu kuning yang tergantung di dinding tampak begitu indah di matanya. Dia tidak menyangka tempat itu begitu romantis. Meski ada aturan aneh sebelum memasuki couple cafe, tapi dia puas dengan tempatnya. "Sue kecil, ayo duduk di pangkuanku," kata Xiao Tian sambil menepuk pahanya dengan tangan kanannya. "Aku tidak mau." Lin Xingxue berpura-pura menolak dan menoleh ke sisi lain. "Aku tidak akan menerima jawaban tidak." Setelah mengatakan itu, Xiao Tian meraih pinggangnya dan meletakkannya di pangkuannya. "Nah, ini posisi terbaik untuk ngobrol. Kamu sangat suka ngobrol dalam posisi ini ya?" Lin Xingxue tahu bahwa Xiao Tian sering menyuruhnya duduk di pangkuannya di masa lalu. Tapi dia tidak memungkiri kalau dia juga menyukainya karena saat dia duduk di pangkuannya, dia merasa mereka begitu dekat satu sama lain. "Tentu saja, karena dalam posisi ini, aku bisa memelukmu sambil mengobrol," kata Xiao Tian, sambil memeluknya lebih erat sebelum akhirnya mencium pipi kirinya. "Jadi, kamu mengakuinya ya?" Lin Xingxue mencubit hidungnya sambil tersenyum. "Tentu saja, karena aku tidak akan pernah berbohong kepada kekasihku," jawab Xiao Tian. "Mulut ini sangat berbahaya." Lin Xingxue menyentuh bibirnya menggunakan kanannya jari telunjuk. "Tapi itu hanya untukmu," kata Xiao Tian sambil tertawa. Kemudian mereka mengobrol dan bercanda dengan gembira.